alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo ayah bunda semuanya, apa kabar? Pas ya, suaranya sudah pas ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, perkenalkan nama saya Ranti Rusdiana. Saya salah satu tim dari Sakinah yang akan menemani ayah bunda beserta Kang Canun dan Teh Fufu di kajian hari ini tentang sibling rivalry menghadapi pertengkaran anak. Oke, ayah bunda semuanya, tapi sebelumnya nih Mina mau tanya, ayah bunda boleh dong di kolom chatnya udah punya berapa anak nih? Dua Mina, tiga, dua juga. Oke, ada yang 6 juga, Masya Allah. Satu, ada yang satu. Oke, ini ayah bunda semuanya nih ya, pasti kalau misalkan anaknya udah lebih dari satu, kadang suka pusing gak sih sama pertengkaran anak? Yang satu nangis, yang satu ngambek, dua-duanya berantem. Kadang waktu Mina waktu kecil tuh ada lagu kayak gini, adik kakak sedang bertengkar, kayak gitu. Sampai dijadiin lagu kayak gitu untuk main-mainan. Kadang suka pusing ya ayah bunda kalau anak-anak udah bertengkar, yang satu ngambek, yang satu nangis, kitanya juga jadi bingung ya ayah bunda. Oke, kita akan kupas tuntas bersama Kang Canun dan Teh Fufu di kajian hari ini ya. Tapi sebelumnya Mina mau kasih tahu nih, kalau satu hari lagi kita akan buka PO SMJ, sedekah menuju jannah. Jangan lupa ya ayah bunda, bisa diorder ke Rangers dan Army kesayangannya. Nah, Mina juga mau kasih tahu info kalau Sakinah Circle Gathering bakal hadir di kota Jakarta nih ayah bunda semuanya yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Yuk kita ikuti gathering Sakinah, kita temu kangen, kita silaturahmi bersama-sama. Oke. Jangan lupa stay tune terus di Instagram Sakinah Family ya bunda. Oke, boleh dong dikasih reaction dulu, boleh jempol, boleh senyum buat Kang Canun dan Teh Fufu hari ini. Oke ya bunda semuanya, karena alhamdulillah Kang Canun dan Teh Fufunya sudah ada di tengah-tengah kita, maka tanpa berlama-lama lagi, Mina panggilkan Kang Canun setelah video berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur yang gak henti-hentinya layak banget untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya kita senantiasa bisa berkumpul di sini ya. Dan alhamdulillah kayaknya ayah bunda ada berapa ini? 309. Allahu Akbar. 309 ayah bunda yang biasanya ini bakal terus naik lagi ya, dan ini senantiasa sehat ya, alhamdulillah kondisinya. Dan boleh tahu nggak ini ayah bunda ini sekarang 314 sekarang. 314 ini ayah bunda ada dari kota mana aja nih kalau saya boleh tahu? Alhamdulillah, Cimahi, Tulung Agung, Kuningan, Bekasi, Bogor, Bandung, Kota Wali teh apa? Kudus ya? Oh, Padang, Ponorogo, wah, ini cepat sekali. Banda Aceh, Masya Allah. Sidoarjo, Cikajang, Garut, Tabanan, Bali, Pasuruan, alhamdulillah. Sulawesi Tenggara, ada yang di Tasik juga. Palembang, aduh jadi kangen ya sama martabak har. Jangan lupa buat Anda yang di Jabodetabek, insya Allah nanti kita tanggal 1 Oktober ya,
Kita nanti bisa ketemuan ya di Hotel Balairung. Nah, insya Allah. Mana Jabodetabek? Jabodetabek, kita nanti insya Allah ya. Ketemuan di Hotel Balairung karena ada acara apa nanti di situ tanggal 1 Oktober itu nanti kita bakal ada gathering. Gatheringnya itu khusus untuk ayah bunda Sakinah Lovers gitu. Jadi nanti saya sama Dami insya Allah nanti bakal hadir, bakal datang dan kita nanti ngobrol bareng, asik-asikan bareng ya. Nah, apalagi ada yang namanya Kubik. Kayaknya ini banget nih sama yang namanya Kubik ya. Sering banget nih ini ya. Teh Ayu ya. Sering banget pakai Balairung kayaknya. Ya, jadi nanti insya Allah kita nanti ketemuan di situ, nanti kita silaturahim, kita nanti discuss bareng, kita nanti juga ngobrol-ngobrol bareng, rame-rame bareng. Insya Allah kita jadikan hari Ahad tanggal 1 nanti jadi jadi momen yang sangat-sangat meaningful untuk kita semua. Hotel Balairung di Matraman. Hotel Balairung di Matraman, Jakarta, Jabodetabek ya. Jadi khusus untuk Jabodetabek jangan lupa nanti itu ya ke situ. Dan gimana cara daftarnya nanti boleh tanya sama admin Sakinah ya. Kalau sama Rangersnya juga boleh. Kalau mau tahun ininya bit.ly/Sakinah Gathering Parenthood. S-nya gede, G-nya gede, P-nya gede, SGP-nya gede. Sakinah Gathering Parenthood. Ya, jadi nanti seperti itu ayah bunda sekalian. Dan alhamdulillahirabbil alamin hari ini juga ini insyaallah ya banyak banget tuh. Ternyata udah naik lagi ya. Ini kalau saya ngintip di sini nih, saya lagi ngintip ini nih Zoom sama sama chat. Ternyata tiap saya ngintip ke sini dikit loh. Ini sekarang udah mulai naik lagi. Ada 358. Naik terus ya, alhamdulillah. Semoga yang nggak kalah pentingnya adalah perjumpaan kita hari ini semoga benar-benar membawa kebermanfaatan untuk kita semua insya Allah. Dan yang paling penting ayah bunda sekalian, ini salah satu nasihat dari guru kami yang ini nempel terus di kepala kami. Salah satunya adalah kayak gini, ilmu itu, belajar itu tidak akan mengubahmu. Jadi hari ini bukanlah sebuah momen perubahan, ya, karena yang akan mengubahmu itu adalah action berdasarkan ilmu, ya, itu kata guru kami Pak Jamil Azani. Jadi beliau seperti itu. Jadi ayah bunda sekalian, semoga perjumpaan kita hari ini tidak hanya sekedar dikolek menjadi sebuah catatan, tapi kita juga akan upayakan bagaimana perubahan dari ilmu yang sudah diikat, didapatkan itu kita senantiasa praktekin dalam keseharian kita. Siap? Udah siap ayah bunda sekalian? Duh, saya ngelihat ke sini aja dikit sekarang udah mau 400 aja, 375. Baiklah, kalau misalkan begitu kita langsung lihat ke slide-nya ya. Oke, silakan. Oke, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bahasan kita hari ini adalah menyikapi pertengkaran anak. Siapa yang kadang-kadang suka pusing sama pertengkaran anak? Cung. Cung di komen, silakan. Biasanya ngapain aja ayah bunda kalau misalkan kakak adik berantem itu biasanya Anda ngapain? Oh, ada yang belum satu anaknya, didoakan semoga ada adik-adiknya insya Allah ya. Yang penting nikmati selalu prosesnya. Ya, nah, oke. Ketika misalkan kakak adik berantem, Anda ngapain biasanya? Ada yang nangis, ada yang jadinya ngomelin. Ada juga yang boleh jadi beberapa orang tua yang bahkan menyelesaikan permasalahan dari sengketa mereka itu yang diselesain itu sama siapa? Ortunya. Kadang-kadang ada kayak gituan. Ih, kakak nih, udah nih. Kadang-kadang ada yang kayak gitu kan. Jadi diberesin langsung sama orang tuanya. Padahal kayak gini ayah bunda sekalian. Ayah bunda kemarin sempat nggak ngelihat IG story saya, IG story Cadung Kamil. Jadi waktu kemarin di IG story itu ceritanya kan kayak gini. Kemarin kakak Emil sama Babang Awim itu camping. Ya, nah dari kemarin itu mereka camping, jadi tentu ada persiapan list-list yang perlu dilakukan kan, yang perlu yang perlu dibawa. Listnya itu udah oke semua gitu. Dan ternyata qadarullah Awim, anak kami yang kedua, ya, toiletrisnya ketinggalan.
toiletrisnya ketinggalan. Jadi kemarin itu saya sempat nanya sama ayah bunda di IG story, ayah bunda ini kalau ada toiletris ketinggalan bakal diantar nggak ke tempat campingnya? Bakal diantar nggak ke tempat camping? Kalau nggak salah yang kemarin udah ngevote itu ada sampai sekitar 170-an kalau nggak salah ya. Ada sekitar 170-an, ada yang diantar, ada yang enggak. Oke. Nah, sebelum kita memutuskan diantar atau enggak gitu ya, sebelum kita memutuskan diantar apa enggak, kalau bisa kita memilih pilihan yang mana pilihan itu paling bisa memberikan pembelajaran yang berdampak untuk anak-anak, ya nggak? Jadi jangan sampai kita hanya sekedar anterin tapi ya udah sekedar kasihan misalkan kayak gitu kan, atau kalau misalkan enggak soalnya malas misalkan kayak gitu kan, itu jangan sampai kita cuma sekedar kayak gitu ya, tapi kita perlu memberikan yang namanya pola parenting itu kan, parents itu kita kalau bisa memberikan sebuah pengalaman yang mana pengalamannya itu bikin anak-anak jadi belajar. Karena ternyata ayah bunda sekalian, saya cukup senang sama istilah belajar dari psikolog pendidikan, namanya Jane Ellis Ormrod. Beliau bilang bahwa belajar itu adalah perubahan pola pikir dan perilaku yang diakibatkan dari perubahan pengalaman. Nah, itu bilang kayak gitu. Perubahan pola pikir dan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi maksudnya kayak gini ayah bunda sekalian. Saya mau izin nanya sama Anda gitu ya. Saya mau izin nanya sama Anda. Silakan Anda jawab langsung di chat ya. Semoga ini bisa ada door prize-nya. Ya, siap? Sok, silakan. Jempol Thanos tolong disiapkan. Jempol Thanos tolong disiapkan. Oke. Kalau udah siap semua, silakan jawab pertanyaan saya. Jangan googling. Sebutkan bunyi hukum kedua termodinamika. Mana? Ya, ayo. Aduh, ini pada malas ya, jangan-jangan dulu ya. Apa pula itu ya Allah, ya Allah. Nah, ada yang nyari gara-gara lagi tuh, emak saya. Entropi, sebutkan definisi entropi, silahkan. Oke, jurusan IPS. Oke, saya ganti bahasanya. Sebutkan isi perjanjian Room-Royen. Aduh. Nah. Sebentar. Ini ya. Kenapa saya share kayak gini, ayah bunda sekalian? Punten, saya mau bilang kayak gini. Belajar itu ternyata bukan tentang mengumpulkan seluruh informasi-informasi seperti itu di dalam kepala kita. Ya, jadi yang namanya belajar itu bukan tentang trigonometri, apal rumus, logaritma, apal rumus, perjanjian Linggarjati, apal, orang hukum juga mungkin senang ini ya, hukum termodinamika, kemudian hafal. Ternyata bukan tentang seperti itu. Kalau kayak gitu tuh belum belajar. Itu hanya bagian kecil dari belajar yang namanya adalah mengkoleksi informasi. Dan yang namanya mengkoleksi informasi ini adalah sesuatu yang sebetulnya bisa digantikan sama yang namanya Google. Ya nggak? Bisa kan digantiin sama Google kan? Iya, kalau cuman kayak gitu doang gitu. Jadi sayang sekali, kita ngerasain nggak sekarang? Kalau ternyata seandainya dari kita SMP, dari kita SD, SMP, SMA, kalau yang kita lakukan kebanyakan hanyalah kolek informasi doang, sayang nggak? Waktu kita mubazir nggak? Nah itu maksudnya. Sayang banget kan? Kita belajar memahami, dulu kita belajar tentang entropi tapi nggak ngerti entropi itu sekarang apa. Nah sekarang pengen nggak anak-anak kita hanya kita jejelin kayak gitu doang? Nah maka kita balik lagi tadi ke slide. Ya. Nah ketika misalnya kita ngelihat slide tadi, nih, belajar itu adalah perubahan pola pikir dan perilaku. Ya. Intinya itu, perubahan pola pikir dan perilaku sebagai hasil dari pengalaman.
Nah, jangan-jangan yang saya khawatirkan adalah banyak orang tua sekarang ketika dulu mengalami masa-masa sekolah dulu gitu ya, merasa belajar itu boring, bosen karena aktivitasnya hanya sekedar kayak gitu. Gitu. Khawatirnya gitu. Khawatirnya yang dipelajari dari pengalaman kayak gitu, ternyata sekolah belajar itu melelahkan. Ternyata belajar itu boring. Makanya kalau misalkan libur panjang itu jadinya, wah bebas. Kayaknya kan kayak gitu ya. Kayaknya kayak yang lepas dari penjara dan wah bebas. Jangan-jangan di situ gitu. Kita punya kesalahan definisi tentang belajar selama ini. Karena definisi belajar itu tadi perubahan pola pikir. Kita ada perubahan pola pikir dan ada perubahan perilaku kita. Loh, terus maksudnya tadi, Kang, emang apa yang bisa kita tambah dari perubahan perilaku kalau kita belajar tentang misalnya kayak tadi termodinamika, belajar apa lagi tadi? Perjanjian lingkar jati dan macam-macam. Ternyata ayah bunda sekalian, misalkan ya kita belajar termodinamika, kita belajar gravitasi, kita belajar tentang detak jantung, bukankah kita sedang belajar tentang bagaimana cara Allah merawat alam semesta ini? Ya enggak? Harusnya ada perubahan pola pikir dan perubahan perilaku yang bikin kita itu makin dekat sama Allah. Ya Allah, kebayang ya kalau seandainya hidup sekarang ini nggak ada gravitasi, apa yang terjadi? Jadi bukan hanya tentang sekedar G besar kali G1 kali G2 per R kuadrat, bukan hanya tentang seperti itu. Oh iya, rumusnya kayak gitu doang. G besar kali G1 kali G2 per R kuadrat. Ya, sayang banget. Tidak ada perubahan perilaku. Jadi lebih sayang sama Allah. Jadi lebih kagum sama Allah. Ya Allah, ternyata beda tanaman dikotil monokotil itu ternyata kayak gini. Ya Allah, ternyata aku belajar Kingdom, Phylum, Classus, Family, Ordo, Species itu. Belajar biodiversifikasi itu ternyata untuk makin mengetahui, ya Allah, ternyata Engkau itu betul-betul Al-Khaliq, menciptakan banyak makhluk-makhluk yang tidak bisa kelihatan sekalipun dan banyak banget. Ya Allah, ternyata Engkau ciptakan di khusus hamba itu ada Escherichia coli ya, dan macam-macam. Masya Allah ya. Ketika misalnya kita belajar tentang pembelahan sel, kenapa ya kalau kita ngeliat iklan-iklan, misalkan kita suka lihat ini ya, suka lihat misalkan iklan-iklan itu ada reproduksi sel, ada perkembangan sel, kayak gitu ya. Ada replikasi sel. Pertanyaannya, kenapa sel-sel kulit kita itu nggak pernah jadi tebal kayak kulit badak? Kenapa ya? Nggak pernah tebal kayak kulit badak. Katanya kan, kata iklan-iklan gitu ya, mempercepat regenerasi sel. Kenapa ternyata kulit kita jadi nggak tebal kayak kulit badak? Karena ternyata selain regenerasi sel, ada juga yang namanya kematian sel, alias apoptosis. Kematian sel alias apoptosis. Ya, kematian sel yang terprogram. Maka ayah bunda sekalian, maksudnya kan kayak gini ya, bakal jadi lebih bagus nih kalau misalkan ternyata ada perubahan pola pikir akibat pengalaman. Nah, kalau kita mengalami sekarang, ternyata di sel-sel kulit kita ada kematian, ayah bunda, gak usah jauh-jauh. Ternyata kematian itu sudah sangat-sangat dekat bahkan di sel-sel kulit kita. Kita mau tidur ini ya, laptop lowbat ini apa? Oh iya, siap, makasih diingetin ya. Jadi kalau misalkan kita ada masalah kematian, kita nggak usah jauh-jauh. Kita misalkan diem di tempat kastil yang megah sekalipun, hanya tinggal nunggu waktu aja. Kematian yang mungkin ada di sekitar tubuh kita, di sekelilingi kita, itu bakal mendatangi kita. Kan itu bakal ada perubahan perilaku kan? Nah, akibat dari pengalaman. Nah, sekarang kita balik lagi. Berantem. Anak-anak berantem itu sebuah pengalaman bukan buat anak? Pertanyaannya itu. Anak-anak berantem itu sebuah pengalaman bukan buat anak? Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya sekarang kayak gini, pembelajaran apa yang bisa dirasakan anak-anak Anda
setelah berantem. Nah, ini ya, kita sebagai orang tua perlu memfasilitasi. Jangan sampai anak salah belajar. Oh, jadi hilang ya? Oke, mohon maaf. Ini suaranya dulu ya, kita dengar ya. Jangan sampai anak jadi salah belajar. Ya. Melatih sabar orang tua, pembelajaran emosi, konflik manajemen. Melatih sabar orang tua itu adalah pengalaman kita ketika kita melihat kakak adik berantem. Betul? Jadi itu pembelajaran dari sisi kita di situ. Tapi dari sisi anak-anak, ternyata, yes, seperti yang sudah disampaikan sama ayah bunda, bahwa ternyata anak-anak itu dari berantem banyak belajar. Melatih manajemen emosi. Betul. Melatih manajemen konflik. Betul. Ada nggak orang yang sudah dewasa, itu hidupnya sama sekali nggak ada konflik? Ada nggak? Yes, belajar problem solving. Betul. Nggak ada. Jadi sebetulnya kenapa Allah menciptakan anak-anak itu berantem, itu pasti ada tujuannya untuk kebaikan di masa depannya. Gitu. Nah, sekarang misalkan kayak gini. Ternyata kakak adik berantem. Ternyata yang suka menyelesaikan masalahnya adalah orang tuanya. Kira-kira kalau anak mengalami hal-hal seperti itu terus, apa yang akan dipelajari sama anak? Anak bakal belajar. Tapi belajarnya belajar apa? Oh, belajar bahwa kalau ada masalah, aku minta tolong sama orang tua. Mandiri nggak? Nah, itu dia. Awas loh, nanti aku bilangin mama. Oh, jangan-jangan itu bisa jadi senjata. Gitu kan, anak jadi belajar. Mendevelop perilaku tuh kayak gitu. Ya. Belajar mendevelop perilaku tuh bisa jadi kayak gitu. Oh, ternyata nih misalkan, kalau misalkan ada lagi cara pendekatan kita, misalnya kita bilang kayak gini. Kakak, ngalah dong sama adek. Pembelajaran apa yang bisa dirasakan sama kakak akibat pengalaman itu? Ih, gak enak banget ya jadi kakak. Siapa juga yang mau aku lahir duluan, mama? Iya. Kayak gitu. Coba cek biasanya. Sikap yang kadang-kadang terdevelop adalah kalau orang tuanya lagi gak ada. Kadang-kadang si kakak justru malah jadi menekan adiknya, ya nggak? Nah, kalau misalkan kayak gitu, adik belajar apa? Mengalami berkemungkinan bakal belajar apa dari pengalaman itu? Ih, nggak enak banget sih jadi adik. Nggak ada mama di kayak giniin. Oh, sikap yang muncul terdevelop jadi nggak bagus ya. Nah, jadi fungsi orang tua itu ya, fungsi orang tua itu sebetulnya adalah menjadi fasilitator bagi anak-anaknya ya, agar apa? Agar setidaknya pemaknaan atau cara belajar anak itu nggak liar. Itu bisa kita kontrol pemaknaan apa yang didapat sama anak sehingga perilaku itu bisa muncul. Gitu. Jadi kita kebayang ya, kalau misalkan ada nih orang tua yang misalkan bilang kayak gini sama anaknya. Misalkan anaknya kejedot pintu, terus orang tuanya bilang kayak gini, "Nak, nggak apa-apa, pintunya nakal." Kalau itu terjadi berulang-ulang, anak mengalami hal seperti itu, kira-kira anak akan belajar apa? Menyalahkan orang lain selain dirinya. Gitu. Kenapa sih? Ya gitu kan. Jadinya ada orang yang susah untuk ada orang yang susah misalkan untuk self reflection gitu. Susah mengambil tanggung jawab tuh kayak gitu jadinya. Gitu. Oh, iya. Aku nih kayak gini gara-gara si itu. Aku nih sekarang kayak, ya pokoknya jadi nyalahin aja terus. Hidup jadi nggak punya kontrol diri gitu. Ya kan? Kasihan kan kalau misalkan kayak gitu. Nah, makanya balik lagi tadi, belajar itu adalah bukan sarana memasukkan informasi ke dalam kepala kita. Tapi belajar itu sekali lagi adalah
perubahan pola pikir dan perilaku yang diakibatkan dari apa yang dialami sama anak-anak kita. Nah, maka sekarang kalau misalnya kita pengen berantemnya anak-anak kita itu jadi manajemen konflik, apa yang perlu kita lakukan? Nah, apa yang perlu kita lakukan? Ini yang nanti kira-kira perlu kita bahas nih. Bentar lagi ya. Dan ayah bunda jangan lupa nanti kalau misalkan Anda masih ada yang nggak puas sama ini, nanti kita juga bakal ada sesi diskus, sesi tanya jawab nanti bareng-bareng sama saya sama Dami juga ya. Nanti bareng-bareng kita selesaikan nanti sampai akhir. Nah, itu dia yang belum tahu jawabannya ya. Oke, sekarang kita intip aja dulu sedikit sebentar ya. Salah satu permasalahan anak-anak berantem itu biasanya gara-gara apa? Ini kita ngezoomnya sampai jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Ya, nah ini kira-kira rebutan. Oh oke, baik. Karena rebutan ya, selanjutnya. Yang rebutan. Nah, karena rebutan. Oh, menarik sekali. Nah, kira-kira berarti kenapa tuh anak-anak rebutan? Salah satunya rebutan ya. Iri digendong ayah berarti rebutan ayahnya. Gitu ya. Rebutan ayahnya, rebutan perhatian, rebutan macam-macam. Iya Masya Allah. Nah. Sebentar. Ini kan anak-anak ya. Anak-anak kalau kayak gini normal nggak? Normal kan? Karena anak belum tahu yang namanya konsep kepemilikan. Ya, jadi salah satu alasan mereka berantem, salah satunya itu karena rebutan. Rebutan itu terjadi salah satunya karena ada ini. Makanya anak perlu paham tentang konsep kepemilikan. Gitu. Konsep kepemilikan itu biar anak-anak paham. Anak-anak paham bahwa ini milik saya, ini milik siapa, ini milik siapa, ini milik siapa, milik siapa. Normal kan kalau anak-anak lahir pertama kali belum ngerti sama yang namanya konsep kepemilikan? Normal kan? Ya ini bayangin aja kayak kita yang udah gede misalkan ya. Anda misalkan belanja ke mall, ngelihat sepatu bagus, ngelihat tas bagus, ngelihat misalkan ngelihat misalkan ya barang-barang belanjaan itu kira-kira bagus itu kan wow gitu ya. Itu normal. Kita aja yang udah gede punya dorongan untuk kayaknya kalau punya itu kayaknya bagus ya gitu ya kadang-kadang ya. Dan kita bisa ngontrol hal itu karena kita sudah dewasa. Anak-anak sudah bisa ngontrol belum? Aduh itu mainan bagus. Belum. Ya, jadi berantem itu normal. Ya, berantem itu normal. Kan sebetulnya yang bikin kita pusing dalam parenting itu bukan karena berantemnya, tapi pusing karena kita nggak tahu harus ngapain. Biasanya orang tua gampang kepancing emosinya, gampang marah-marah itu tuh pertanda kalau saya nggak tahu mau ngapain. Nah, berarti apa kita perlu nyediain satu-satu? Ya, mungkin itu salah satu solusi, tapi tergantung dong. Kalau kita mau nyediain anak satu-satu, sebetulnya pembelajaran apa yang mau didapetin sama anak-anak dari pengalaman anak masing-masing dapat satu. Nah, ya kan tergantung itu. Itu bisa jadi solusi, betul, tapi belum tentu. Kalau misalkan bicaranya keadilan, apakah keadilan itu masing-masing dapat yang sama? Kan enggak juga. Ya kan? Nah, maka yang perlu dipahami dulu adalah konsep kepemilikan, sekali lagi. Ya, yang perlu dipahami itu adalah konsep kepemilikan, sekali lagi. Konsep kepemilikan, ini pengennya punya siapa? Ya. Ini punya siapa? Jadi, saya tuh kadang-kadang suka sengaja misalkan. Misalkan saya keluar kota, saya kadang-kadang sengaja cuman beliin mainan cuman buat anak kedua saya. Yang pertama sama ketiga nggak dikasih. Kadang-kadang saya sengaja kayak gitu. Sengaja. Biar apa? Kan tadi mau belajar konflik manajemen, mau belajar emosional manajemen, ya nggak apa-apa.
ngerasain kayak gitu, ngerasain bahwa ternyata tidak setiap keinginan itu bisa terpenuhi. Ayah bunda sekalian, apakah setiap keinginan manusia itu terpenuhi nggak? Enggak. Ya udah, biarkan mereka merasakan hal seperti itu. Ya nggak? Kita yang kontrol, biar apa? Biar dia tidak melukai diri sendiri. Biar dia tidak melukai orang lain. Nggak apa-apa, rasain aja kecewa, nikmati nak, nikmati. Itu jangan diucapin ya ke anak Anda. Nikmati nak, nikmati nak. Nah, sebelum kita belajar ngajarin anak berbagi, anak tuh perlu ngerti dulu konsep kepemilikan. Biar apa? Biar ngerti bahwa oh oke, ini bukan punya saya. Kalau misalkan anak langsung loncat belajar tentang berbagi, tapi anak belum lulus konsep kepemilikannya, dia bakal membagikan yang punya siapa kalau kayak gitu. Ya, pernah nggak sih ngerasain itu? Saya tuh paling nggak suka kalau jalan-jalan. Saya tuh paling nggak suka itu sendal saya basah. Jadi saya selalu mengupayakan sendal saya nggak basah. Dan yang paling kesal itu kalau seandainya saya pakai sendal di musola, terus tiba-tiba musola di abis beres sholat, sendal saya tiba-tiba basah. Ih, itu ya buat saya kesel itu. Siapa yang sengaja banget ini pakai kayak gini, nggak minta izin? Ya. Nah, suka kan sendal basah? Itu salah satunya. Dengan konsep kepemilikan itu kita juga jadi bisa menghargai, anak-anak bisa belajar untuk menghargai itu kepemilikan orang lain, jadi saya perlu hargai. Nah, kemudian apa yang perlu kita pahami lagi setelah anak memahami konsep kepemilikan? Yaitu adalah ini, ayah bunda sekalian. Adab meminjam. Rebutan kadang-kadang terjadi karena ya balik lagi tadi ya, anak belum bisa ngontrol dirinya, jadi melihat sesuatu yang senang-senang pengennya langsung ambil. Ya kan? Dan itu normal. Itu normal. Itu adalah tanda-tanda kalau kita berarti perlu ngajarin anak-anak kita adalah adab meminjam. Iya, adab meminjam. Adab minta tolong. Ya. Dan yang namanya meminjam, kita perlu minta tolong baik-baik kan, minta izin baik-baik toh. Ketika misalkan meminta izin baik-baik, ayah bunda sekalian, ketika kita mau minjem yang punya orang lain, kita minta izinnya udah baik-baik, apakah itu 100% anak pasti akan didapatkan keinginan pinjamannya? Ada? Apakah pasti akan langsung mendapatkan? Belum tentu kan? Itu dia. Ya. Jadi balik lagi di situ. Ketika kita minjem baik-baik aja, belum tentu didapetin kan? Belum tentu didapetin kan? Itu kayak gitu. Jadi biarkanlah, kalau misalkan kita ngajarin anak adab meminta gitu ya, meminjam gitu ya. Nah, ketika misalkan anak kecewa, ya nggak apa-apa. That's life. Tugas orang tua bukan menjamin setiap detiknya anak bahagia, bukan. Sekali lagi, tugas orang tua bukan menjamin setiap detiknya anak bahagia, bukan. Ya, bukan itu. Tugas orang tua itu adalah mendampingi, membimbing, memfasilitasi terlahir tumbuhnya akhlak-akhlak mulia. Mohon maaf, ini saya putus-putus kah? Ini pada putus-putus nih. Tes. Oke, masih bagus nggak sekarang? Oke, sekarang? Oh, oke. Ya, jadi balik lagi tadi, tugas kita orang tua bukan untuk memastikan setiap detiknya anak-anak kita bahagia, bukan. Ya. Bukan itu ya, tapi tugas kita sebagai orang tua itu adalah membimbing, mendampingi, memfasilitasi tumbuhnya akhlak-akhlak mulia yang ada di hati anak-anak kita. Ya, itu di situ ya. Makanya tadi konsep kepemilikan perlu diajarin. Adab meminjam perlu dikenalin. Lalu kemudian
memanage perasaan kecewa itu sebetulnya bahasan kemarin, bahasan si peta ya. Nanti nggak kita bahas. Nah, anak juga perlu paham tentang ada sesuatu yang dinamakan kepemilikan bersama, itu digunakannya bagaimana. Contoh dispenser dalam rumah ya. Dispenser dalam rumah itu kepemilikan pribadi atau kepemilikan bersama? Ayahnya cuma satu. Kepemilikan bersama tuh? Ya, itu kan kepemilikan bersama juga. Kadang-kadang pernah nggak kakak adik berantem karena pengen duduk di mobil, duduk di depan? Nah, suka berantem ya gara-gara itu kan? Sering. Wah, nah kalau misalnya ada kayak gitu ya, berarti tadi itu konsep kepemilikan perlu mulai dipahami sama anak. Adab meminjam ya, itu perlu mulai dipahami sama anak. Masalah tentang kepemilikan bersama itu perlu untuk dipahami. Kalau anak-anak belum paham sama hal ini, berantem itu normal nggak? Normal. Kapan dong kalau gitu kita perlu memahami hal-hal seperti ini? Sekarang kayak gini. Gimana cara kita ngajarin ke anak-anak kita? Sekarang kita lihat dulu dari timing ya. Kapan timing yang tepat? Apakah ketika sedang terjadi berantem? Happy. Apakah ketika sedang terjadi berantem? Enggak. Anak yang lagi emosinya lagi tinggi, kalau kita ngasih nasihat pada saat itu sama aja dengan menyiram bensin ke api yang sedang membara. Ya, hindari menasehati anak ketika anak sedang emosi. Nggak bakal mempan. Coba, jangankan anak-anak, Anda aja, kita aja lagi kesel-keselnya sama pasangan ya. Lagi kesel-keselnya sama pasangan. Terus lagi, pasangan aku tuh nggak bisa ngertiin aku sama sekali, misalnya kayak gitu ya. Kita lagi ngerasain kayak gitu. Terus pasangan kita tiba-tiba ngasih dalil tentang nih ya, harusnya yang namanya istri itu makmum, mengikuti suami, misalnya kayak gitu. Kira-kira suka nggak? Suka nggak? Meskipun yang disampaikan kebenaran. Suka nggak? Efektif nggak kira-kira? Kalau ternyata nasihat itu disampaikan, efektif kan? Efektif, bikin kita makin kesel sama pasangan. Nah berarti gitu, menasehati sendiri ada timingnya. Kapan dong kita bisa nasihatin anak? Nah kita lihat dulu. Kalau anak-anak kita sudah bisa diajak komunikasi, minimal gini, tanda-tandanya adalah anak udah bisa diajak ngobrol, itu adalah tanda-tanda anak-anak bisa mulai menasihati hal-hal seperti ini. Kalau anak-anaknya belum bisa dinasihati, belum bisa diajak ngobrol, maklumi dulu kalau ternyata anak-anak asal main rebut, asal main apa, dimaklumi dulu. Karena apa? Pemakluman itu tidak sama dengan menyetujui tindakannya. Ya, memaklumi tidak sama dengan menyetujui tindakannya. Kenapa anak usia 1 tahun teriak-teriak terus, marah-marah terus, tantrum-tantrum terus? Ya namanya juga anak. Meskipun kita nggak setuju sama tindakan marah-marahnya, tapi saya maklum karena itu anak baru 1 tahun. Itu anak 1 tahun, bukan orang dewasa 25 tahun, 30 tahun. Beda. Ya, jadi di situ ya. Untuk anak-anak yang belum bisa dinasehatin, konsep-konsep seperti ini itu perlu jadi planning Anda, tapi jangan langsung Anda berharap langsung itu bisa kejadian semua sama anak-anak Anda. Ya. Dan misalkan satu lagi. Untuk rebutan, ya. Sekali lagi, anak perlu memahami satu lagi tentang konsep berbagi. Kalau bisa lulus dulu konsep kepemilikan, lulus dulu tentang adab meminjam, lulus dulu tentang kepemilikan bersama, baru cerita tentang berbagi. Pengalaman-pengalaman itu, nah ini perlu betul-betul dirasain sama anak sehingga anak jadi memahami betul-betul. Oh, ternyata ini seperti ini begitu. Nah, kebetulan kami dari Sakinah sudah mendesain sebuah buku, ya, judulnya adalah ini. Nah, ini ya. Judul buku ini sudah langsung mewrap 4 hal tadi tentang konsep kepemilikan. Ini sudah ada di buku ini. Nah, contoh misalkan kayak Jejet ya, manajemen Jejet. Nah, kalau misalkan anak belajar tentang konsep kepemilikan dulu, apakah
apakah kalau misalkan anak sudah ngerti nih konsep kepemilikan dan anak sudah ngerti tentang konsep berbagi, misalkan kayak gitu ya, apakah itu berarti menjadi momen untuk kita orang tuanya untuk selalu nuntut anak untuk berbagi? Begitu nggak? Begitu nggak? Anak nih misalkan sudah paham, sudah ngerti konsep kepemilikan, sudah paham, sudah ngerti konsep berbagi. Apakah pada saat itu langsung menjadi momen untuk kita orang tua untuk nuntut anak untuk terus-terusan berbagi? Enggak. Kalau misalkan anak sekalipun sudah paham konsep berbagi tapi dia bilang nggak mau ketika berbagi, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Konsep berbagi, konsep kepemilikan itu berarti kita juga menghargai kepemilikan yang ada dirasakan sama anak-anak. Kan itu haknya. Jadi kita nggak berhak untuk memaksa anak. Sama seperti halnya misalnya kayak gini nih. Ibu-ibu sudah ngerti kan? Sudah ngerti kan tentang kemuliaannya berbagi? Ibu-ibu sudah ngerti kan tentang kemuliaannya berbagi? Sekarang kalau saya tanya, mau nggak Anda berbagi suami? Nah, enggak, itu hak Anda. Hak Anda. Ya jangan dong langsung ini. Tenang, ini tidak menjadi daurah poligami, tenang ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau ya silahkan aja, terserah masing-masing individu. Tidak ada paksaan di situ kan? Sama. Kita juga jangan maksa lah anak-anak kita buat berbagi. Terserah, kita hanya memperkenalkan kepada anak-anak bahwa Nina, ternyata ada sesuatu yang layak untuk dipertahankan. Ada sesuatu yang layak untuk dirawat, dijaga sendiri. Ada sesuatu yang memang boleh untuk dibagi. Kalau misalkan itu berbagi, itu bakal menjadi kemuliaan yang luar biasa untuk kita. Gitu loh. Nah, salah satu cara untuk mengenalkan 4 skills tadi, salah satunya itu adalah melalui buku Sedekah Menuju Jannah. Nah, sekarang sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab, yuk kita cari tahu dulu, yuk kita dalami lebih dalam gimana sih isi buku Sedekah Menuju Jannah bersama partner saya tercinta, bersama Bunda Mi Fufu Elmar setelah video satu ini. Assalamualaikum, halo adik-adik Sakinah Lovers semuanya. Di buku Sedekah Menuju Jannah ini, saya sama Kang Canun mengkonsep bagaimana caranya anak-anak mengenal tentang konsep sedekah yang itu bukan cuma uang aja. Makanya di sini di Sedekah Menuju Jannah ini tuh bukunya interaktif banget. Jadi di buku ini tuh nanti anak-anak akan kenal bahwa yang namanya sedekah itu selain kita sedekah uang juga di sini ada sedekah makanan, terus kemudian juga ada sedekah uang juga, ada sedekah senyuman, karena memberikan perasaan bahagia itu bisa menularkan pada orang lain kayak gitu. Nah di sini ada elemen mirror, elemen kaca yang langsung yang akan mengajarkan sama anak itu bahwa sedekah senyuman itu bisa menularkan energi baik juga nih, bisa bikin anak yang tadinya nggak senyum jadi bisa tersenyum. Sedekah juga selain itu juga bisa sedekah tenaga yang kita punya dalam membantu orang lain. Terus di sini juga dikenalkan konsep bahwa kita juga bisa sedekah ilmu pengetahuan yang kita punya. Lalu setelah itu anak-anak akan belajar bahwa dengan kita bersedekah kita juga mengumpulkan amal jariah. Ada 3 amal jariah, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh, yang insya Allah semoga bisa menjadi tiket untuk membuka pintu masuk jannah nantinya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayah bunda Sakinah Lovers semuanya. Halo. Bersama lagi dengan Bunda Mi Fufu Elmar di sini, dan salam kenal untuk ayah bunda yang boleh jadi baru pertama kali untuk ikut kajian bersama Sakinah. Insya Allah kita abis ini nanti akan ada sesi tanya jawab. Wah, yang dari tadi udah siapin pertanyaan tentang gimana sih caranya kalau misalkan menghadapi anak-anak berantem, gimana caranya ngebuat anak. Tadi ada yang misalkan bundanya yang tanya kalau anak bayi itu udah punya kepemilikan gak sih, ya kayak gitu ya, bagaimana
bagaimana caranya mengenalkan konsep kepemilikan pada anak bayi. Itu udah bisa ya bunda semuanya. Nanti insya Allah akan Bunda Mi sama Yabi akan jawab insya Allah nanti setelah sesi bedah buku ini ya. Jadi nanti kita akan menjawab seluruh pertanyaan ayah bunda Sakinah Lovers di sini. Semuanya insya Allah berdua. Kita nanti akan bareng-bareng berdua untuk menjawab pertanyaan dari ayah bunda Sakinah Lovers semuanya. Sebelum itu Bunda Mi izinkan Bunda Mi untuk menjelaskan ini salah satu buku yang insya Allah akan membantu ayah bunda untuk mengenalkan tentang konsep kepemilikan sebelum konsep berbagi sama anak ya. Tadi sama Kang Chandra sampai dibahas bahas tentang kalau misalkan kita mengharapkan anak-anak kita berbagi kayak gitu ya, kayak waktu di kajian tantrum kemarin Bunda Mi pernah cerita kalau misalkan salah satu tindakan bullying kecil yang dilakukan oleh orang tua adalah ketika memaksa anaknya untuk meminjamkan atau berbagi mainan atau makanan yang dia miliki kepada orang lain, padahal dia nggak mau, padahal dia belum mau, padahal dia merasa bahwa saya tidak perlu untuk membagikan atau meminjamkan ini. Nah itu salah satu salah satu pemaksaan orang tua kepada anaknya, kekeliruan orang tua kepada anaknya. Bullying kecil dilakukan orang tua adalah itu, ketika memaksakan, menyuruh anak untuk meminjamkan, menyuruh anak untuk mengalah, misalkan kakak mengalah sama adiknya kayak gitu ya. Insya Allah kita bahas di sesi tanya jawab ya. Bunda Mi kali ini mau menjelaskan tentang buku cek. Oke, suaranya bagus. Halo semuanya, dari mana aja ini? Masya Allah ya. Insya Allah nanti kita akan ada door prize juga. Jadi ayah bunda stay tune di sini ya. Nanti sampai sesi tanya jawab juga bareng sama Bunda Mi dan Ayah Bi, nanti bareng-bareng akan menjawab pertanyaan ayah bunda semuanya tentang sibling rivalry dan juga tentang bagaimana menghadapi pertengkaran anak-anak kita kayak gitu ya. Nah ini buku Sedekah Menuju Jannah ini adalah salah satu big board booknya Sakinah yang rilis awalnya tuh ketika awal 2020 ketika kita mau pandemi tuh, ingat banget Masya Allah ya. Jadi buku ini tuh buku yang puzzle book pertamanya Sakinah yang disetting kokoh banget untuk memotivasi anak agar menjadi pecinta sedekah. Jadi harapannya tuh ya bisa saya sama Kang Chan tuh pengen banget ayah bunda semuanya ini semoga wasilah dari buku SMJ ini tuh nanti menciptakan para Utsman bin Affan dan para Abdurrahman bin Auf masa kini yang nantinya gemar sedekah, yang nantinya insya Allah kaya raya, dermawan dan rajin sedekah. Siapa yang mau anaknya kaya raya, dermawan dan sedekah seperti Utsman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf? Masya Allah tuh ya, semoga jadi doa ayah bunda semuanya ya. Kita ikhtiarkan bareng-bareng bagaimana sih kita bisa mencetak anak-anak yang memiliki harta tapi juga dermawan dan rajin sedekah gitu ya. Bagaimana caranya? Itu salah satunya adalah untuk mengenalkan dulu tentang konsep kepemilikan sebelum menyuruh anak untuk berbagi. Kayak tadi ya, kita aja kalau ditanya apakah mau berbagi suami, tentu tidak. Bagi para istri ya, Masya Allah, boleh poligami itu boleh, tapi buat yang istri yang lain aja ya. Kita enggak. ya boleh banget ya, betul ya bunda. Jadi kalau misalnya ditanya poligami itu boleh banget, tapi boleh yang lain aja. Bukan kita ya begitu ya. Jadi itu dibalas kayak kita aja. Nah oke, next Kang. Nah terus jadi buku ini tuh ayah bunda semuanya, ayah bunda bisa mendapatkan buku Sedekah Menuju Jannah ini. Insya Allah nanti Bunda Mi akan bahas kenapa ada buku ini, kenapa bukunya teh mahal pisan gini ya. Masya Allah, ini adalah buku Sakinah yang kalau ayah bunda nanti kakinya kena ini, wah ini kalau dibaledogkan, Masya Allah ya, lumayan. Kena kaki aja lumayan, sepertinya nanti harus dipijit. Next Kang. Oke, nah ini ya, jadi ukurannya tuh 21 kali 21,5, beratnya sampai 1500 gram kayak gitu. Dan ini ivory 6 lapis bunda tuh, tebelnya juga sampai 4 sampai 5 cm. Masya Allah. Lanjut Kang. Nah terus ini tuh dia mengenalkan anak balita pada strong way sedekah. Jadi aman banget untuk anak balita dari usia 1 tahun bisa dikenalkan buku ini insya Allah. Dan ini udah dilaminasi gloss, jadi meskipun mungkin ada beberapa yang nantinya digegel-gegel, digigit-gigit, tapi insya Allah tetap aman kayak gitu ya. Ilustrasinya full face insya Allah. Terus ya baru mulai bunda semuanya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Setelah ini nanti bunda mau bertanya tentang sibling rivalry, tentang pertengkaran anak. Insya Allah akan Bunda Mi sama Yabi jawab setelah sesi bedah buku ini. Oke? Next Kang. Nah ini ada bonus bukunya, nanti bunda akan mendapatkan puzzle. Nah puzzle akan dapat puzzle tambahan, dikasih box, jadi cocok banget untuk ayah bunda yang mau ngasih kado sama anaknya atau teman-temannya kayak gitu ya. Next.
Katanya ngeblur Kang. Oke, sekarang Bunda Mi akan bacain bukunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sama ngeblur katanya. Ngeblur Kang. Ngeblur. Apakah mungkin kuota ayah bunda semuanya? Boleh dicek. Oke, kita mulai ya. Oke. Ya boleh jadi dari faktor kuota wifi. Oke. Ini buat ayah bunda yang mau bertanya nanti dulu ya. Soalnya kalau sekarang nanti bakal kelelep chatnya. Ditahan dulu, di copy paste pertanyaannya, boleh diketik dulu tapi tidak di enter. Nanti di enternya ketika sesi tanya jawab bentar lagi banget, nanti akan dijawab bersama saya dengan Kang Canun insya Allah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sedekah menuju jannah, Sakinah Interaktif Puzzle Book, penulis Canun Kamil dan Fufu Elmart, ilustrasi Vicky Andika dan Jenny Werian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini telepon genggam milik ayah dan bunda. Ini bukan punyaku. Kalau aku mau pinjam, perlu minta izin terlebih dulu. Nah, ini adalah salah satu value yang agak jarang orang tua berikan sama anak, bahwa mengenalkan konsep kepemilikan. Jadi ngasih tahu kalau ini tuh adalah punya ayah, punya bunda, ini punya kamu, kayak gitu ya. Makanya di sini handphonenya itu tidak bisa diambil, puzzle handphonenya tidak bisa diambil karena memang ini adalah milik ayah dan bunda. Lalu setelah itu nih, ayah dan bunda berpesan bahwa yang sudah menjadi milikku boleh ku nikmati, tetapi boleh juga aku berikan kepada orang lain. Bunda memberikanku 2 buah donat. Satu aku makan. Nah, ini satunya aku makan, jelas banget ya, ilustrasinya jelas banget. Satu dimakan, satu lagi aku berikan kepada teman. Tuh, aku senang sekali menerima donat dariku. Jadi anak-anak usia dini itu belajar dengan hal yang konkret ya bunda. Makanya kenapa di sini pakai puzzle book. Jadi benar-benar anak belajar bagaimana itu namanya dari mulai kita memiliki, terus kemudian kita berbaginya tuh seperti apa. Dan di sini dikenalin salah satunya adalah sedekah makanan. Nanti juga dikenalin sedekah lainnya. Lanjut lagi ya. Kata ayah itu namanya sedekah, memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Ayah juga suka mengajakku memberikan uang kepada mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya semua harta yang kita miliki itu hanyalah titipan Allah. Kata bunda, sedekah membuat hati kita lebih lapang karena memberikan perasaan bahagia kepada orang itu. Nah, ini ya, ini di sini perasaan bahagia dibagikan, tapi ketika perasaan bahagia dibagikan, di sini hidden message-nya adalah kita tidak akan kehilangan kebahagiaan. Karena apa? Karena ketika kita memberikan perasaan bahagia, ada Allah yang menyelimuti hati kita, maka Allah yang akan memberikan ketenangan di hati kita ketika kita memberikan perasaan bahagia kepada orang lain. Kayak gitu ya, ayah bunda di sini makanya love kayak gitu. Lalu setelah itu, nah akan kembali untuk dirinya sendiri. Sesuai firman Allah, hal jazaul ihsan ilal Islam, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nah, di sini ngasih tahu kepada anak-anak kayak gitu ya. Boleh jadi ketika misalkan kita beberapa waktu di mana kita bisa membagikan kebahagiaan, ada orang-orang yang sedang patah hatinya, sedang retak hatinya, kayak sedang bersedih hatinya, dan kita berikan kebahagiaan pada mereka kayak gitu dengan kita melengkapi puzzle hati untuk mereka. Semoga Allah ridho dan kita tetap mendapatkan perlindungan ketenangan dari Allah kayak gitu ya. Next lagi, kata ayah, sedekah paling sederhana itu adalah tersenyum kepada. Nah, terus di sini, nah anak-anak diajarin bahwa selain sedekah makanan, sedekah harta, terus sedekah tenaga, sedekah kebahagiaan, dan juga bisa sedekah senyuman. Nah, karena energi baik itu menular. Tuh, tadinya dia cemberut terus jadi tersenyum jadinya tuh. Ya. Oke, jadi anak-anak benar-benar belajar secara konkret. Saat tidak ada barang, kita juga bisa sedekah tenaga yang kita punya. Kalau aku melihat temanku jatuh dari sepedanya, lalu, nah ini selain ngenalin sama konsep puzzle-nya, ini juga ngenalin shape sama anak tuh. Nah, terus anak-anak, aku membantunya bangun dan mengobati lukanya. Ayah juga menganjurkanku untuk sedekah ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada. Nah, kayak gitu ya, tuh sedekah pengetahuan. Jadi anak-anak nanti akan belajar bahwa memiliki kita bisa menyampaikan meskipun hanya satu ayat. Nah, sesama manusia. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat mengajak pada kebaikan. Terus ini one message utamanya, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia,
Ya, maka terputuslah segala amal, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh yang mendoakannya. Nah, terus ini diambil, nanti akan jadi. Nah, semoga ketika aku sudah tidak ada lagi di dunia, pahalaku tetap mengalir membawaku ke jannahnya. Tuh, wahai sahabatku, semoga amal jariah kita dapat membuat kita bisa berjumpa di jannahnya dan berkumpul dengan Rasulullah SAW tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Sudah deh, jadi buku ini tuh insya Allah semoga bisa menjadi ladang jariah buat orang tuanya untuk membentuk anak-anak yang solih, yang gemar sedekah, yang kelak nanti bisa menjadi orang yang kaya raya dermawan seperti Utsman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf. Masya Allah ya, ayah bunda semuanya, semoga ini bisa menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan tauhid buat anandanya, dan juga membantu ayah bunda untuk bisa memberikan hak tauhid kepada anak-anaknya, karena nanti kelak di yaumul hisab nanti Allah tuh akan bertanya kepada anak kita, siapa yang pertama kali mengenalkanku tentang mengenalkan tentang aku padamu. Nah, jangan sampai anak-anak kita menjawabnya gurunya, ustadznya, atau orang lain. Semoga kitalah yang pertama. Makanya saya selalu bilang di 7 tahun pertama boleh jadi ayah bunda akan kepayahan. Kenapa sih buku-buku 7 tahun pertama itu tampaknya lebih pricey kayak gitu? Sebenarnya karena bahannya itu perlu boardbook, dan juga di sini kontennya itu perlu bisa dipahami anak ya ayah bunda semuanya. Jadi ketika 7 tahun pertama mengenalkan anak sama membaca itu bukan membuat anak bisa baca kayak gitu, tapi memenuhi kebutuhan haknya mereka minimal. Makanya kalau misalkan saya ditanya, Pak Pufu sama Kang Canun, sebelum anak-anak sekolah apa yang bisa saya lakukan agar saya mendapatkan amal jariah dari anak-anak kayak gitu ya, agar saya bisa memenuhi kebutuhan anak, saya pasti akan menjawab yang pertama, coba yang pertama kali kenalin ayah bunda, kenalin sama anak-anaknya itu tentang Allah, itu adalah ayah dan bundanya. Makanya di Sakinah ada beberapa buku yang pasti ada lafaz Allahnya, supaya apa? Supaya orang yang pertama mengenalkan Allah sama anaknya itu adalah orang tuanya. Jadi ketika nanti dia mau bisa ditanya sama Allah, kamu dikenalin tentang aku tuh dari siapa? Anak-anak kita tuh akan nantang bahwa dari orang tuaku ya Allah, dari orang tuaku kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah mengenalkan Al-Fatihah. Makanya di Sakinah ada buku Mahkota Surga untuk Ayah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu yang nanti akan diulang-ulang oleh anak kita minimal 17 kali ayah bunda setiap harinya, 17 kali. Jangan sampai anak-anak kita kenal sama Al-Fatihah itu, hafal surat Al-Fatihah itu dari ustadz-ustadznya. Jangan kasih amalan itu sama ustadznya, kita aja yang ambil. Makanya kenapa di buku Sakinah selalu ada ayat-ayat Al-Quran segala macam. Dan setelah yang selanjutnya, kenalkan selain Allah Al-Fatihah, kenalkan juga huruf hijaiyah itu oleh kita. Sebelum anak-anak nanti bisa ngaji sama ustadznya, itu minimal mereka hafal abata saja sampai akhir itu ya, sampai huruf-huruf itu dari kita. Biar apa? Biar di setiap mereka membaca Al-Quran, kita tuh dapat amalannya gitu. Ketika mereka membaca Al-Quran nanti, di setiap mereka membaca Al-Quran sepanjang hidupnya, makanya jangan berikan itu pada orang lain kayak gitu. Dan yang selanjutnya, pastikan kita yang mengenalkan selain dari Al-Quran tadi hijaiyah, kita yang mengenalkan pada sumber ilmu selain Al-Quran adalah apa? Buku-buku yang bermanfaat, yang menghujamkan kecintaan kepada Allah dan Rabb, kepada Islam, itu kita gitu loh. Makanya ayah bunda ikhtiar untuk mengenalkan sama anak pada membaca pada buku gitu ya, meskipun anak-anak belum bisa baca. Kenapa sih anak aku tuh kalau baca tuh dibolak-balik terus, kenapa nggak mau dengerin sampai akhir? Tapi ayah bunda mereka itu menyimaknya di sana. Ketika kelak nanti mereka bisa membaca, setiap mereka nanti membaca buku apapun itu, ketika mereka kelak bisa membaca, ayah bundanya dapat amal jariahnya, karena yang ngenalin sama buku sebagai sumber ilmu, yang ngenalin sama deretan huruf yang membentuk sebuah kata dan juga kalimat yang bermanfaat dunia akhirat, yang membuat mereka menjadi orang-orang yang cerdas dan solih dan bermanfaat buat umatnya, itu adalah dari orang tuanya. Maka jangan berikan itu kepada guru-gurunya. Makanya kenapa di usia 7 tahun pertama itu memang
Beratnya adalah di penanaman itu. Ayah bunda perlu lelah-lelah berpayah-payah bacain buku setiap hari, meskipun mereka misalkan boleh jadi nggak terlalu menyimak. Terus meskipun capek, udahnya capek ngurusin rumah, capek bekerja, tapi ayah bunda meluangkan waktu untuk itu di 7 tahun pertama itu, maka ayah bunda telah memenuhi hak mereka, hak anak-anak kita untuk dapat pendidikan tauhid dari orang tuanya, bukan dari orang lain. Dan juga ayah bunda telah memenuhi kewajiban pertama sebagai orang tua untuk mengenalkan Allah kepada anak-anak kita, kayak gitu. Jadi jangan sepelekan itu. Mungkin itu tadi berpayah-payah 7 tahun pertama, berpayah-payah, sumber ilmunya mahal banget, sumber ilmunya pricey, kayak gitu ya. Makanya insya Allah kenapa di Sakinah meskipun buku-bukunya berkualitas banget dan insya Allah bisa bisa sampai 15 tahun lebih gitu ya awet bukunya, kami ada sistem yang namanya cicilan arisan. Di buku Sedekah Menuju Jannah ini pun ya, sekarang kalau ayah bunda pesan itu cukup ayah bunda DP 100.000 aja, 100.000 aja ayah bunda DP, insya Allah bisa masuk list untuk bisa mendapatkan buku Sedekah Menuju Jannah itu, kayak gitu ya. Jadi ayah bunda penuhi hak anak kita, hak tauhid anak kita. Jangan berikan amal jariah itu pada orang lain sebelum mereka nanti kenal sama guru-gurunya, sebelum mereka kenal sama ustadz-ustadzahnya. Berikanlah dasar-dasar hak untuk mereka yang itu jadi amal jariah kita. Itu hak amal jariah kita, ambil, jangan sampai diambil oleh orang lain, ambil oleh diri kita ya. Makanya semoga di sini para Sakinah Army yang bergerak di jalan ini, bergerak di literasi tauhid ini pun ya, semoga kecipratan amal jariahnya. Dan kita mah sebenarnya ya beraktivitas di sini tuh bukan, nggak akan pernah pantas pahala kita mah, nggak akan pernah cukup pahala kita untuk bisa mendapatkan jannahnya Allah. Tapi semoga ikhtiar ini tuh Allah catat, Allah kasih keridhaan bahwa kelak nanti Allah ngasih rahmatnya, semoga kita bisa berkumpul di jannah bareng-bareng sekeluarga, kayak gitu. Bunda semuanya. Jadi insya Allah bisa pesan ke siapa untuk ini, bisa pesan ke seluruh Sakinah Rangers dan Sakinah Army ya bunda. Dan paket bukunya next. Nah selain bukunya juga nanti bunda bisa pesan ada bajunya. Kamu boleh ngambil, diliatin next yang juzu aja, yang juzu. Nah ini ada bajunya ya bunda. Ini bajunya Sedekah Menuju Jannah. Nah jadi kenapa Teh Fufu sama Kang Canun kalau mendesain baju selalu menutupi aurat bagian pantat dan kemaluan, meskipun untuk anak laki-laki, apalagi untuk anak perempuan, karena zaman sekarang itu yang bisa mengalami pelecehan seksual itu bukan hanya anak perempuan, tapi anak laki-laki. Ayah bunda bisa cek kayak di Twitter kayak gitu, biasanya itu kalau misalkan anak laki-laki itu kalau misalkan pakaiannya agak sedikit menonjol, itu bisa di roasting sama para para perempuan-perempuan yang tidak terlalu menjaga ucapannya, kayak gitu ya. Apalagi sekarang sedang ada agenda di USA untuk mensahkan pedofil ya beb, mensahkan para pedofil, mensahkan undang-undang pedofil. Jadi pedofil itu pengen disetarakan sama kaum LGBT. Jadi kan sekarang kalau di Western itu yang namanya LGBT itu sudah diperbolehkan, bahkan sudah undang-undangnya sudah disahkan. Nah sekarang kaum pedofil itu apa? Kaum pedofil itu adalah mereka yang menyukai anak-anak di bawah umur ya, anak-anak di bawah umur itu mereka itu sedang mencoba untuk mensahkan undang-undang itu. Makanya kenapa Teh Fufu sama Kang Canun gitu ya, saya sama Kang Canun itu salah satunya kenapa selalu mendesain baju-baju untuk anak laki-laki pun yang sampai menutup aurat khususnya bokong dan juga bagian depan. Bahkan saya meminta Emil sama Alim tuh untuk tidak memakai baju kaos yang hanya sekedar sampai pinggang kalau keluar rumah. Jadi kalau di dalam rumah boleh, tapi kalau keluar rumah nggak boleh. Apalagi anak-anak kan aktif banget. Jadi nanti penampilannya seperti ini. Ini Zuzu ya, dia pakai size S. Nih jadi nanti tuh si bajunya tuh bisa sampai menutupi ke lutut. Ayah bunda bisa pesan barengan sama buku Sedekah Menuju Jannah. Di sini ada tulisannya, semoga bisa menjadi doa untuk bisa menjadi doa ayah bunda semuanya. Semoga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang dermawan, gemar sedekah seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf yang sampai saat ini masih punya tabungan yang mengalir ya, ada jariahnya dari mulai sumur dan sebagainya. Next, Kang. Oke, terus ada beberapa next. Nah, terus saya bunda yang kemarin udah beli, ada yang punya, ada yang udah
beli ini, ada yang udah beli sedekah menuju jannah, itu nanti bisa beli puzzle-nya doang ya, puzzle-nya doang. Kemarin yang puzzle-nya hilang-hilang, nanti bisa beli puzzle-nya doang juga. Next Kang. Oke, nah udah next lagi. Nanti dan sebelum kita masuk ke tanya jawab, Bunda Mi pengen ngasih tahu bahwa insya Allah nanti kita akan ada gathering. Halo Jabodetabek, mana semuanya Jabodetabek? Oke, insya Allah kita ketemu ya, ayah bunda yang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, betul kan Jabodetabek? Kita nanti akan ketemu di gathering ya. Insya Allah langsung daftar aja karena ini limit banget. Dan insya Allah nanti kalau di gathering bukan hanya sekedar hahaha aja, tapi kita gimana caranya ya? Karena setiap detik yang Allah berikan itu Allah akan pertanggungjawabkan. Allah akan tanya sama kita. Kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di gathering kali? Kalau Sakinah ngadain gathering pasti insya Allah kita berusaha untuk sharing ilmu yang bermanfaat buat ayah bunda semuanya. Langsung nanti hadir ya, langsung daftar. Kalau yang mau daftar ayah bunda Sakinah Lovers boleh ke Sakinah Raja dan Sakinah Arminya. Next, dan insya Allah Bunda Mi juga mau ngasih tahu kalau akan ada kulwap lagi. Kalau biasanya kita kulwap tentang parenting. Nah, ini nih banyak yang nggak tahu kalau misalkan ayah bunda banyak banget suka ngerasa aduh gimana sih anak aku gini, anak aku gitu kayak gitu ya. Kesulitan di ranah pengasuhan dan parenting kayak gitu ya. Sampai terlupa bahwa salah satu kunci parenting yang baik itu adalah dari kondisi pernikahan yang juga baik. Makanya insya Allah ayo kita belajar sama-sama. Di sini ayah bunda siapa yang siap untuk ikut kulwap menghadapi konflik dan badai dalam pernikahan? Ini gratis, untuk kulwapnya gratis ayah bunda semuanya. Nanti bisa daftar ke seluruh Sakinah Ranger dan Sakinah Army. Oke, sekarang kita akan tanya jawab. Sebelum kita door prize, kita akan tanya jawab yuk. Oke, udah ada. Sebelum tanya jawab, saya mau mengundang Yabi dulu. Ayabi, oke. Boleh gini ya? Gimana nih? Oke, sip. Maju nggak sini? Oke, segini. Ya cukup. Oke, nah gini, sip. Oke, pertanyaannya Banyak ya. banyak banget. Wow, masya Allah. Bentar, ini gimana Kang? Oke Kang, yang atas dulu. Oke, Bini. Bagaimana jika kasus pertengkarannya bukan kakak adik tapi dengan adik sepupu yang mana orang tua dari anak tersebut berbeda pola asuhnya dengan kita? Oke, kalau sama sepupu nggak apa-apa. Yang penting yang bisa kita kontrol itu semoga adalah perilaku anak kita, gitu ya. Nah, jadi yang penting kan itu. Jadi kalau misalkan yang tadi itu kayak tentang konsep kepemilikan, ya udah kita upayakan yang bisa kita lakukan kan ke anak-anak kita ya. Jadi anak-anak kita aja yang kita kenalin konsep kepemilikannya. Yang bisa kita kontrol. Betul. Jadi yang penting kan karena gini, kalau misalkan nanti nih dia berantem sama sepupu. Berantem itu kan kejadian pertengkaran dari dua belah pihak kan. Kalau satu belah pihak anak kita itu terkontrol adabnya gitu ya. Terkontrol adabnya. Mohon maaf, suara aman? Aman. Terkontrol adabnya gitu. Nah, jadi nanti ini kalau nanti itu terkontrol adabnya, insya Allah lebih terkendali. Berarti aku perlu kayak gini, dekat sini, tes. Oke, sip. Jadi kayak gitu ya. Yang penting adalah karena balik lagi tadi, yang namanya berantem biasanya kan dari dua belah pihak. Kalau satu belah pihak, anak-anak kita itu bisa lebih terkendali adabnya, insya Allah itu bisa jadi lebih aman, kira-kira seperti itu. Iya. Oke, terus tadi ada pertanyaan dari bundanya, bagaimana caranya mengenalkan tentang konsep kepemilikan pada bayi, Nah, ini tuh banyak banget yang fokus mengenalkan tentang konsep kepemilikan dan berbagi itu disangkanya hanya untuk anak-anak yang bisa komunikasi. Sebenarnya kita tuh sudah bisa memulai untuk mengenalkan tentang konsep kepemilikan dari semenjak bayi. Seperti apa caranya? Bunda seperti dari mulai kita selalu ngomong, selalu komunikasi sama bayi kita. Misalkan ketika mau masukin baju, Masya Allah bunda pinjam dulu tangannya ya, mau masukin bajunya. Masya Allah bunda pinjam dulu ya kakinya, mau masukin pakai celana. Bunda izin ya sekarang mau bersihin. Bunda izin ya mau ngasih minyak balur kayak gitu ya. Bunda izin mandikan ya. Nah, itu hal-hal kayak gitu sebenarnya pembiasaan seperti itu ketika kita minta izin sama anak. Jadi sebelum kita mengenalkan sama anak tentang konsep kepemilikan, kita juga perlu untuk menghargai dan menghormati kepemilikan anak.
kayak gitu. Anak itu berserta dengan badannya gitu ya, itu adalah kepemilikan yang Allah titipkan kepadanya dan kita perlu menghargai itu. Jadi sesederhana dengan kita kalau misalkan ngebajuin ditutupin kamarnya kayak gitu kan, terus kita minta izin ketika mau pakaikan baju, kita minta izin sama anak ketika kita mau ngambil mainannya, kita minta izin sama anak ketika misalkan mau ngambil sendok yang sedang dia pegang. Itu adalah salah satu ikhtiar yang bisa ya Bunda kenalkan pada anak tentang konsep kepemilikan kepada anak bayi kayak gitu, sehingga ketika anak-anak sudah terbiasa mendengar orang tuanya meminta izin apapun terhadap apapun yang anak miliki gitu ya, nanti anak akan mudah mencontoh. Oh iya, ayah dan bunda juga kalau mau pegang aku minta izin dulu, ayah bunda juga kalau mau ngambil mainan aku minta izin dulu, ayah bunda juga kalau misalkan mau ngambil buku aku gitu minta izin dulu kayak gitu. Makanya kenapa konsep kepemilikan ini nanti ke depannya kalau anak-anak sudah agak besar, sudah bisa diajak ngobrol, dikasih label mana yang punya anak, mana yang punya kakak, mana yang punya adik, mana yang punya bersama. Misalkan ini punya mainan punya ayah bunda kayak gitu. Kalau saya sama Kang Canun biasanya ada gitu ya di rumah, dilabelin kayak misalkan ini mainan yang ini punya kakak, abang, Eshan masing-masing kayak gitu, yang ini tapi mainan yang ini adalah punya Bunda Mi. Jadi kalau misalkan kakak sama abang mau main minta izin dulu. Nah, siapa yang minta izin terlebih dahulu dia dapat hak untuk bermain. Jadi kalau misalkan ada saudaranya yang mau meminjam, ya berarti perlu meminjam pada orang yang dapat hak bermain di awal. Kayak gitu. Oke, lanjut Kang. Pertanyaan selanjutnya. Oke, bentar. Masya Allah. Wah, banyak pisan. Bentar. Oke. Bunda Mi mau tanya bagaimana cara memberikan pemahaman yang tepat pada anak dengan jarak usia yang dekat di mana mereka sering berebut, minta dipeluk sebelum tidur malam. Qadarullah saya dan suami LDR, anak yang pertama usia 5 tahun, yang kedua 4 tahun, keduanya laki-laki. Nah, gimana Bi? Kalau minta berebut dipeluk duluan kayak gitu, sedangkan LDR nih, jadi nggak bisa masing-masing antara istri sama suami. Nah, itu gimana Bi? Oke. Ini mah mirip sama kayak saya juga lagi ngalamin itu sekarang. Iya. Iya. Rebutan sama rebutan anak. rebutan ini apa namanya? Misalnya habis sholat jamaah ya, habis sholat jamaah di masjid. Rebutan salam pertama ke tangan saya. Oh itu iya. Mereka suka rebutan, gitu. Nah, jadi pada dasarnya gini dulu, kalau memang itu, kalau buat saya itu tidak terlalu mengganggu, itu lumayan seru-seruan aja, jadi saya nggak ngapa-ngapain. Nah, pertanyaannya ini buat Anda. Sering berebut minta dipeluk dulu. Ini minta dipeluknya itu cuman peluk doang kan? Baru kemudian dia tidur. Kalau mungkin diklonin kali ya. Atau mungkin diklonin atau gimana? Kalau ini yang saya nggak paham. tadi perlu Nah, ya kalau misalkan ternyata itu adalah konsepnya adalah misalkan tadi ternyata diklonin sampai tidur, nah misalkan kayak gitu ya, berarti tadi kita pahamin dulu yang konsep yang kepemilikan bersama. Misalkan gini contoh, kalau misalkan kayak saya ya, contoh konsep kepemilikan bersama yang perlu dipakai salah satunya adalah ini tadi apa namanya, kursi depan mobil itu suka dipakai rebutan, ya kan? Nah itu saya pakai saya cerita dulu kondisinya kakak, adik, misalkan tadi ya konsep kalau tadi untuk masalah tidur. Kalau misalkan saya ini aja ya, bayangin aja tadi saya mobil. Kak, Bang, mobil depan cuman bisa didudukin sama 1 orang. Ya, cuman bisa 1 orang. Sekarang gimana kira-kira? Kita nggak bakal berangkat kalau misalkan tidak ada ngambil keputusan. Jadi saya serahkan mereka untuk berpikir. Ya, betul. Cuman 1 loh. Cuman 1. Soalnya gini, saya nggak mau nyuapin solusinya. Gampang sih, solusinya kan gampang kan. Udah gantian aja gitu toh. Tapi buat saya, balik lagi tadi, belajar itu kan adalah berdasarkan dari pengalaman kan. Ya. Nah jadi kalau misalkan mereka merasakan pengalaman disuapin terus-terusan solusinya sama saya, itu bisa jadi nggak bagus. Jadi saya cuman ngasih mendeskripsikan kondisi. Kak, Bang, sama Esan. Kak, Bang, Chan, mobil depan kursi depan itu cuman bisa didudukin sama 1 anak. 1 anak per perjalanan. Ya, kita sekarang mau ke sini. Kira-kira cuman bisa 2 kali ganti. Nah, sekarang cuman 2 kali ganti 3 anak misalnya kayak gitu ya. Kalian obrolkan. Obrolkan. Nanti kalau misalkan sudah ngobrol, sudah dapat kesepakatan ngobrol sama Yabi, kita berangkat. Kalau nggak ada kesepakatan, nggak jadi berangkat mungkin ya. Gitu.
Nah, sekarang itu bisa Anda silahkan bayangkan sendiri kira-kira dalam konteksnya tadi ya, apa namanya? Meluk anak gitu ya, meluk anak, nemenin anak tidur. Kira-kira coba deh bikin kesepakatan apakah misalnya gantian atau apa sama anak-anak Anda. Oke, nih bagus nih Bini. Izin bertanya lagi, bagaimana cara menyelesaikan pertengkaran kakak adik agar tidak ada dendam antar saudara? Oke. Nah, biar ada makna dan pelajaran, kan banyak banget nih sekarang kalau misalkan udah dewasa, bahkan udah menikah, itu tuh antara kakak adik tuh nggak akur. Bahkan saling menjelek-jelekan satu sama lain di depan orang tua. Bahkan saling memendam dendam. Nah, nggak cleansing tuh ya, biar. Nah, itu gimana? Yang kayak gitu biasanya terjadi karena coba cek deh, waktu masa kecilnya yang suka menyelesaikan masalah itu biasanya siapa? Biasanya suka diselesaikan sama orang tuanya. Ya nggak? Suka diselesaikan sama orang tua dengan konsepnya adalah kakak ngalah dong sama adik. Gitu. Jadi yang dibela itu biasanya adalah yang lebih kecil. Jadi keadilan berbasis usia. Keadilan berbasis usia ini bahaya. Tadi udah kita bahas ya. Tadi itu udah kita bahas. Kalau bisa keadilan itu bukan berbasis usia, tapi berbasis kebenaran. Ya, dan kita lihat-lihat umur, misalkan ternyata yang bikin kesel itu misalkan adalah adik yang usia 1 tahun, itu mohon maaf kalau yang itu masih apa namanya, masih di bawah 1 tahun, masih di bawah 2 tahun, itu masih ada, kalau saya bilang masih ada imunitas. Imunitas itu tapi hanya sampai pada saat adik udah bisa diajak ngobrol. Jadi untuk kasus yang misalkan kayak gitu, itu perlu ngajak kakaknya untuk memaklumi dan sambil bilang, "Kak, Bang, itu karena belum bisa ngomong aja. Demi Allah, Yabi tidak akan lagi ngebela banget kalau misalkan udah mulai bisa ngomong," misalkan kayak gitu. Nah, jadi misalkan kakak adik berantem nih. Lagi berantem kan. Kalau misalkan kakak adik lagi berantem, kedengeran lah ya, kayak gitu kan. Nah, saya misalkan ngedatengin, "Kak, Bang, Kenapa? Ada apakah ini?" Oke, boleh tahu nggak versi kakak kenapa? Gimana? Versi abang gitu. Bla 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 cerita. Oke, jadi kata kakak kayak gini ya. Kata abang gimana? Boleh tahu nggak gimana? Bla 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 bla. Oke, nah sekarang kakak tadi udah dengar ya kata abang kayak gitu. Bang, udah dengar belum kata kakak kayak gitu? Bagusnya kata kalian gimana sekarang? Digituin sama saya. Ya. Jadi saya sebagai penengah aja. Kadang-kadang kan suka jadi ada yang beda-beda ya, statement yang beda-beda. Nah, bentar. Kata kakak kayak gini, kata babang kayak gini. Jadi gimana sih yang benar? Serius, Yabi nggak tahu. Yabi nggak tahu. Jadi kita cuma ngebantu aja. Gitu. Kita ngebantu aja. Ya, itu diterusin aja terus sampai kira-kira dapat mufakat. Oke. Sampai nanti kira-kira kita cuman ajak anak aja untuk ngambil keputusan. Oke. Sekarang udah kayak gini, baiknya gimana? Kadang-kadang keputusan akhir itu kadang-kadang mungkin mereka ada anak yang mungkin sifatnya udahlah nggak apa-apa aku kayak gini, yakin kayak gitu. Kalau misalkan memang mau kayak gitu, oke. Jadi kan ada yang ngambil keputusannya itu sambil gitu ya. Nah, udah beres itu belajar kok, mereka belajar dari situ. Oke, sometimes mungkin kadang-kadang perlu kayak gini, kadang mungkin kayak gitu. Cuman ini aja kita jadi penengah aja, kita memastikan bahwa tadi tidak terjadinya kekerasan fisik ya, tidak terjadinya kekerasan yang sifatnya verbal yang ngomongnya kata-katanya sampai keluar kata-kata kasar tidak pantas, tidak sampai terjadinya self harm. Ya, sampai gitu tidak self harm. Nah, terus itu diinin aja di masalah udah beres. Oke, ini benar kesepakatan ini sudah kalian ambil, sudah sama-sama kalian setujui. Oke, kalau sama-sama sudah kalian setujui, sekarang pertanyaannya kayak gini. Kalian mau terus-terusan berantem kayak gini atau lebih memilih untuk karena sudah saling ngambil keputusan, mau saling memaafkan nggak? Kayak gitu. Dan saya nggak maksa memaafkan itu. Kan ada masa-masanya juga kan ketika kita susah memaafkan, kita sendiri udah dewasa loh. Iya. Iya kan? Ya udah, kasih waktu aja. Oke, kalau belum mau maafin, silakan. Kira-kira mau sampai kapan? Saya kayak gituin. Mau sampai kapan? Oke, silakan. Kalau masih mau kesel sama kakak boleh, masih mau kesel sama babang silakan. Jadi gitu kan. Jadi kita bikin nuansanya itu semanusiawi mungkin karena mereka juga ya bukan orang dewasa versi mini gitu. Oke, ini bagus nih pertanyaannya, pernah dialami nih sama Emil. Bagaimana caranya agar anak mau berbagi kepada teman yang tidak disukai? Saya sebelum minta sama Yabi mau tanya Bunda gimana caranya bisa berbagi sama orang yang Bunda benci? Gak suka nih sama temennya, terus gimana?
Ya gitu ya. Karena ini kita sebagai parents, kita sebagai orang tua, kita tuh kalau bisa buang jauh-jauh nuntut anak. Iya. Karena bukan tugas kita nuntut anak, tapi tugas kita itu nuntun. Beda satu kata di akhir ya, nuntut sama nuntun itu beda jauh banget. Kalau misalkan Anda punya pengalaman seperti itu, Anda boleh share sama anak Anda gitu. Buat misalkan hal yang seperti demikian ya. Tapi kalau misalkan Anda belum ada pengalaman, coba deh. Anda punya nggak saudara yang Anda nggak suka, misalkan kayak gitu ya. Nah, Anda kasih hadiah. Ketemu langsung, rasanya kayak gimana? Nah, itu yang Anda bagikan kepada Iya, dulu Emil pernah kayak gitu. anak-anak. Iya. Ini pernah ya lu kayak gitu. Oke, sekarang nih Bi, bagaimana caranya menjelaskan kepada si kakak laki-laki yang sudah 12 tahun tapi masih iri dengan adik perempuan 7 tahun kalau adiknya kadang dapat hadiah dari temannya. Nah, ini gini ya, sebelum Bunda menerjemahkan perasaan bahwa ini iri gitu ya, iri. Nah, karena iri itu berbeda ya dengan cemburu. Nah, beda. Iri sama cemburu. Nah, ini responnya apakah anak itu iri atau cemburu? Anaknya 12 tahun loh, kayak gitu ya. Nah, ini bedakan. Makanya kenapa di Sakinah ada buku perasaan titipan Allah, itu salah satunya adalah ngenalin tentang konsep perasaan cemburu gitu. Jadi anak-anak tuh bisa memahami bahwa, dan itu that's fine, right? Normal banget perasaan cemburu kayak gitu. Kayak Kadang gini, kadang anak-anak kita itu bermasalah ya, bermasalah dan mendevelop perilaku bermasalah. Biasanya itu terjadi karena anak itu merasa tidak dipahami. Karena anak merasa tidak dipahami, perasaan-perasaannya tidak diakui, itu yang bikin anak-anak itu nyari perhatiannya adalah dengan cara mendevelop perilaku-perilaku yang tidak disukai sama orang tuanya. Sehingga apa? Oh, kalau aku dimarahin orang tuaku berarti aku diperhatikan. Biasanya kayak gitu. Maka kalau urusannya sama perasaan gitu ya, sebelum kita menasehati anak gitu ya, akui dulu deh perasaannya. Karena gini, coba deh, kita sekarang sebagai orang tua bisa-bisa aja kita ngerasain kan, kita bisa bilang bahwa nasihat itu sebagai tanda cinta, betul? Sekarang coba kita ingat-ingat dulu memori ketika kita masih kecil dulu. Ketika dulu kita masih kecil dulu, dinasehatin terus-terusan, pada saat itu kita merasa dicintai, diakui perasaannya nggak? Nah, ketika kita dinasihatin terus-terusan tuh Bunda dulu ya, sama ibu, sama bapak. Ketika lagi sedih malah dinasehatin. Nah, gimana tuh? Ya, jadi di situ. Biasanya kadang-kadang permasalahan anak itu kadang-kadang nggak butuh nasihat. Biasanya cukup sekedar diakui perasaannya, dipenuhi kebutuhan perhatian. Oh, sedih ya. Oh, kakak cemburu ya. Mau dipeluk? Nah, kalau dianya baik-baik aja, peluk aja, minta peluk. Kayak lagi ya, kayak kemarin kalau kajian tantrum, kalau anaknya ada sulit nggak boleh dipeluk. Iya. Mirip kan misalkan kayak ini kan sebenarnya kan kondisi tidak diakui perasaannya itu misalnya mirip kayak gini. Ini bayangin aja ada seseorang yang suaminya baru ketahuan selingkuh, misalnya kayak gitu ya, dan dia pengen cerita sama temennya. Nah, coba bayangin kalau temennya itu dia misalkan mengambil respon kayak gini, kan udah ngajak ketemuan ya, terus dia lagi sedih kayak gitu, terus misalnya dia bilang kayak gini, lihat itu ada es krim BR di mall, misalnya bilang kayak gitu. Kita suka nggak kalau seandainya kita di posisi yang lagi sedih? Ih, kenapa sih? Kan itu kadang-kadang contoh bentuk pengalihan emosi kan? Kadang-kadang kita kayak gitu sama anak-anak. Coba lihat itu ada itu, coba lihat itu ada itu. Itu bayangin aja mirip kayak gitu. Ada seorang istri lagi ngerasain ternyata suaminya selingkuh, lagi mau curhat, malah dibilang, lihat itu ada es krimnya enak loh. Nggak salah ya. Lebih suka kayaknya kalau temannya bilang kayak gini kan, sok atuh kalau mau nangis aja yuk sini, yuk aku temenin. Lebih sih gitu kan. Nah, kayak gitu. Oke, ini ya. Kalau sampai saling menyakiti secara fisik dan verbal perlu seperti apa? Ini ya. Ini untuk anak-anak yang punya kebiasaan kalau ini saling menyakiti secara verbal, bagi misalkan biasanya anak laki-laki. Itu kemarin sudah Bunda Mi lumayan bahas di ketika kajian tantrum adalah perlu di-recheck dulu anak itu mengenal adegan mukul nendang itu dari mana? Nah, dari mana? Apakah dari buku bacaannya? Apakah pernah melihat orang tuanya? Ataukah melihat tontonannya? Nah, tontonannya dicek gak sama ayah bundanya? Karena nggak akan jauh dari situ. Sekali lagi anak itu belajarnya dari visual yang dia lihat, auditori yang dia dengar, dan kinestetik yang dia rasakan. Ataukah justru dia pernah mendapatkan perlakuan dipukul atau ditendang oleh orang tuanya? Nah, tinggal milih itu aja.
Dan Selanjutnya. juga ini apa namanya? Biasanya kalaupun misalkan tidak melihat dari kayak gitu, biasanya anak yang mendevelop perilaku kekerasan itu biasanya adalah anak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk perasaannya terakui. Jadi misalkan rasa kesel disuruh tahan, ya rasa sedih, anak laki-laki nggak boleh nangis. Nah misalnya kayak gitu ya, suka ada kan, anak laki-laki nggak boleh nangis. Oh oke, jadi perasaan itu dipendam. Kalau perasaan itu dipendam, ditekan, itu tuh perasaan itu kayak per. Ya, jadi kalau misalkan kita neken perasaan, anak-anak kita neken perasaan itu tuh lama-lama bisa destruktif. Jadi kayak gitu. Nah, gimana sekarang kita sebagai orang tua kalau misalkan ternyata ada perilaku yang sifatnya berantem sampai destruktif? Berantemnya itu boleh, melukainya nggak boleh. Iya. Jadi misalkan berantem tapi sampai mukul-mukul, itu wajib langsung dikunci aktif pergerakannya. Tangannya misalnya dipegang gitu ya. Misalkan mau punten izin. Tangan misalnya sampai mukul-mukul kayak gini, marah boleh, tapi nggak boleh kayak gini. Itu perlu di otoritas Anda perlu dinaikin. Ya. Jangan kalah tapi sama anak. tapi perhatikan Anda juga ini loh, misalkan bilang kayak tadi itu hanya sekedar untuk nyetop aja loh ya. Nyetop perilaku aja, bukan berarti Anda melakukan itu dengan penuh emosi sampai jadinya ngeplok. No. Bukan kayak gitu. Anda perlu tetap terkendali sama kayak gitu. Yang Anda hentikan hanya perilaku kekerasannya aja. Misalkan anak-anak juga jedot-jedotin kepala ke tembok kan? Langsung pegang gini. Misalkan ini di depan ini dinding, langsung kayak gini. Seret. Gak boleh kayak gini. Marah boleh, nggak kayak gini, misalnya kayak gitu ya. Dan kita tetap tidak boleh terpancing emosinya ya. Jadi tujuan kita melakukan tadi itu hanya sekedar menghentikan kekerasan. Hanya sekedar itu. Pertanyaan selanjutnya, Dami Abi, bagaimana menangani anak yang kalau ditegur sedikit aja langsung ngambek, padahal misal ditegurnya sudah perlahan. Nah, Ya nggak apa-apa. Kalau saya pasti akan bertanya lagi, ini bundanya seperti itu nggak kalau dinasehatin atau ditegur sama suaminya? Nah itu aja. Ya kalaupun misalkan kayak gitu ya nggak apa-apa. Kan kalaupun misalkan kadang-kadang kita juga perlu waktu kan menerima nasihat kan? Ya nggak apa-apa. Yang penting tadi anak-anak itu secara emosinya itu juga terekspresikan perasaannya, karena yang bermasalah itu adalah emosi yang dipendam. Nah ini nih, Bi. Enggak. Nah, anaknya usia 3 tahun 2 tahun, tapi Oke. kalau berantem sampai mencakar dan Oke. juga saling memukul. Siap. Tadi ya, Jadi kalau misalkan kekerasannya tadi itu perlu di stop ketika sudah kejadian. Ketika sudah kejadian, jangan banyak bicara. Aduh, nah. Stop. Anda nggak usah banyak bicara, langsung Anda gerak, hentikan. Krep, kayak gitu misalnya kayak gitu. Hentikan aktivitas kekerasan itu, ya. Ketika pada saat kejadian itu berlangsung. Tapi ini tidak berhenti sampai sini. Ketika misalkan sudah selesai gitu ya. Misalkan besoknya lah atau kapan ya, bikin kedua anak Anda happy dulu, aktivitas bareng-bareng. Ketika anak Anda lagi happy, aktivitas bareng, baru itu masuk nasihat. Baru tuh. Jadi nasihat itu perlu ada seninya. Bikin anak happy dulu, bahagia dulu, main bareng apa dulu. Gitu ya. Anak lagi happy itu bakal lebih mudah masuk. Nah, sambil ketika Anda sudah nasehatin baiknya seperti apa, marahnya boleh, yang nggak boleh itu apa? Tidak melukai diri sendiri, tidak melukai orang lain, tidak merusak barang-barang di sekitar, misalnya kayak gitu kan. Nah itu kalau bisa sambil latihan role play, misalkan role play itu ya bermain peran gitu. Jadi misalkan ya, misalkan nih kakak lagi berantem sama ade, lagi kesel. Gimana tadi yang dibolehin adalah misalkan ngomong ya, mengekspresikan perasaan, sebutlah kakak kesel sama abang, misalkan kan kayak gitu ya. Itu kan terekspresikan. Bagus. Nah jadi kita sambil ngajarin tuh perasaannya seperti apa. Nah, itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut nanti pakai buku si peta ya, seri perasaan titipan Allah. Nah tadi Abi ada yang bertanya, nih ada guru PAUD, Masya Oke. Allah ya. Terima kasih untuk para guru, di sini guru TK, guru PAUD, para psikolog dan juga berbagai profesi lain yang sudah merendahkan hatinya untuk hadir di sini ya. Ini tadi katanya ada satu anak tuh tiap hari tuh diaduin sama temennya kalau dia tuh nakal. Nah ini sebagai guru perlu gimana nih menghadapi anak yang udah di blame nakal dan hampir sama semua teman-temannya gitu ya. Seperti apa? Nah sekarang punya momen aja dulu, momen khusus di luar pelajaran ngomongin tentang itu. Tapi berarti sama semuanya kan? Boleh tahu nggak
bukti-bukti jelas. Kadang-kadang kan gini ya. Kadang-kadang itu soalnya gini. Kadang-kadang manusia itu punya cara berpikirnya itu kadang-kadang sifatnya itu delesi dan generalisasi kadang-kadang. Delesi itu apa? Delesi itu dari kata delete. Contoh misalkan istri lagi kesal sama suami, kadang-kadang keluar kata-kata kayak gini kan. Kamu tuh nggak pernah ngerti aku sama sekali dari dulu, sama sekali. Oh, mendelet kebaikan-kebaikan, ya kan? Itu kan mendelet kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan kan, termasuk mengeneralisasi seolah-olah 24 jam itu Nggak pernah ngerti. nggak pernah ngerti. Sama aja kayak ibu yang suka bilang kayak gini, aduh kenapa ya aku nih sebagai ibu pemarah banget. Nah, siapa yang suka ngaku kayak gitu? Yang suka merasakan kayak gitu. Pertanyaan saya, emang Anda marah-marah 24 jam? Tiap hari. Tiap hari. Coba deh kalaupun misalkan marah-marah tiap hari, akumulasiin dulu marah-marah Anda berapa lama. Ada nggak marah-marah yang 2 jam? Enggak. Kalaupun ada gitu ya, kalaupun ada di antara Anda yang kalau diakumulasi marah-marah 2 jam, ya kuat ya. Kuat banget. Kuat ya. Coba bayangin. Sampai marah-marah. 2 jam dibagi 24 jam dikali 100% nyampe 10% nggak? Enggak. Enggak. Tapi kenapa Anda mengecap sesuatu yang tidak nyampe 10%, itu Anda mengecapnya Anda adalah pemarah. Itu kan tanda bahwa kita itu senang mendelesi ya, mendelesi kebaikan yang dilakukan dan termasuk juga mengeneralisasi. Ya enggak? Nah, jadi sama, kadang-kadang sama kayak label, ih, kenapa ya dia teh nakal? Coba pengen tahu itu tuh nakal itu karena apa? Coba berikan fakta. Gitu loh. Biar dia juga tahu. Iya betul. Misalkan berapa kali, misalkan kayak gitu. Oke. Apa yang dilakukan? Oh ternyata yang misalkan terjadi aktivitasnya misalkan apa nih? Oh ternyata misalkan menggigit teman ya. Iya. Oke, misalkan menggigit teman, berarti ini adalah pola-pola kekerasan yang dilakukan kapan aja ini terjadi. Apakah setiap waktu dia ngegigit? Betul, ini ngegigitnya berarti menjadi problem kan? Nah kalau misalnya ngegigit jadi problem, ini berarti untuk anak yang bermasalah ini perlu didiskus sama orang tuanya. Karena sikap-sikap ini pasti juga terdevelop tidak lain dan tidak bukan pasti dari orang tuanya. Nggak bisa Anda nyelesain sendirian, nggak bisa. Karena di sekolah itu berapa jam, di rumah berapa jam. Jadi perlu bantuan orang tuanya. Bu, kalau kita cuma bisa benar-benar bantu, kalau ini juga disupport betul-betul dari rumah misalnya kayak gitu ya. Jadi ajak anak-anak sekitar ya, ajak anak-anak sekitar tadi di dalam forum tadi, bantu untuk tidak melakukan kekerasan, misalkan untuk ngingetin, bantu untuk apa tuh, dan bantu untuk memaklumi meskipun memang itu nggak nyaman ya. Betul, itu memang betul nggak nyaman, sudah sampai kayak gitu. Karena itu juga anak melakukan seperti itu karena tadi anak itu tidak mempelajari, belum mempelajari apa yang perlu dia lakukan kalau seandainya dia ngerasa nggak suka atau apa kan kayak gitu ya. Dan itu juga perlu ditanya sama anak, karena itu pada saat momen-momen apa dan kenapa kamu memilih untuk main gigit-gigitan seperti itu gitu. Ya, jadi hal yang seperti itu yang perlu untuk di-clearkan lebih dulu. Jadi jangan sampai hanya sekedar anak nakal atau gimana, itu jangan sampai kayak gitu. Oke. Nah, paling itu tadi tambahan paling dari saya, biasanya anak-anak yang suka ngebully, ini buat para guru ya. Anak-anak pembuli itu justru biasanya korban bully di rumahnya. Jadi memang ketika anak-anak sudah sampai melakukan tindakan destruktif, apalagi terus kemudian atau misalkan sampai berkata-kata kasar kepada teman-temannya, itu perlu diselesaikan sama orang tuanya. Apa yang dialami oleh anak tersebut di rumah itu sangat berpengaruh pada bagaimana karakter mereka di sekolah. Jadi setiap guru perlu untuk konfirmasi sama orang tuanya untuk kerjasama, jangan diselesaikan sendiri, betul kata Yabi. Nah terus ini nih Yabi katanya ada pertanyaan terakhir, bagus banget pertanyaannya Bi. Bunda Mi, kalau mengancam boleh nggak sih? Misalnya kalau anak nggak mau mandi nanti nggak dikasih jajan, kalau nggak mau beresin mainan nanti mainannya dibuang. Ngancem ya. Sekarang kayak gini dulu, apa tujuan Anda ngancem? Apakah dengan ngancem itu bisa bikin kesadaran anak jadi tumbuh nggak? Apakah kalau misalkan tidak ada orang yang mengancam, misalkan tidak ada ancaman tersebut, tiba-tiba dia balik lagi nggak ke kebiasaan semula? Pertanyaan saya di situ dulu, gitu. Ngancem, ya. Kalau seandainya ancaman itu ternyata memang terbukti secara jelas itu bisa bikin inisiatif anak tumbuh, lakukan. Tapi pertanyaannya kayak gitu nggak? Integritas nggak tadi? Nah, satu di situ tuh, ancaman itu sometimes tidak efektif itu karena itu.
Seringkali bahkan. Ya, seringkali nggak efektif karena kadang-kadang ancaman itu hanya bentuk emosional, ekspresi emosional orang tua aja. Jadi sifatnya spontan kadang-kadang. Dan ini nggak mendidik. Nggak berdasarkan fakta bahkan ya. Tidak, Bang. Kadang-kadang nggak logis. Nggak logis. Kadang-kadang nggak logis. Maksudnya apa tadi? Misalkan nggak logisnya itu nanti kamu nggak mandi, nanti nggak dikasih uang jajan. Apa coba hubungannya? Ya. Hubungannya mandi sama uang jajan apa? Iya, kadang-kadang nggak logis gitu. Kalaupun misalkan kita mau mengenalkan konsekuensi itu boleh. Konsekuensi kalau nggak mandi nanti badannya bau. Iya, apa yang akan terjadi? Misalkan tadi, kalau ternyata nggak iniin mainan, nanti Mainannya dibuang tadi. misalkan jadi berantakan. Anak ngerasain sendiri, aduh sakit ya. Nah iya, itu adalah konsekuensi. Kalau nggak beresin mainan. Sakit ya nak ya, itu dia tandanya. Jadi misalkan Anda boleh bilang nih sama ART Anda, Bu, jangan diberesin Bu, biar dia merasakan. Ya kan kayak ini kan tadi, ya kesannya kayak yang tega gitu ya. Tapi ya memang sedikit-sedikit perlu kayak gitu, anak biar ngerasain hal-hal seperti demikian. Misalkan kayak gitu. Nah, termasuk juga tadi, jadi apa namanya? Jadi ancaman itu ya. Kalaupun misalkan Anda memilih mau melakukan ancaman, coba pikir dulu konsekuensi logis dari itu apa. Misalkan, ini kan rumah mamah ya, dan mamah itu misalkan pengen tidak ada yang terluka karena keinjek mainannya, misalkan kayak gitu. Kalau seandainya ini tidak dirapihin, mamah buang ya, nah itu pakai kesepakatan yang kakak sama adik, Anda sama anak itu bukan dalam kondisi emosi, ya. Bukan dalam kondisi emosi, tapi dalam kondisi yang benar-benar lagi happy kayak tadi. Jadi nasehatin anak itu dalam kondisi happy, ya, dalam kondisi lagi happy. Nah, biar bikin anak jadi mikir, oke, nak suka kerasain sakit kan? Bunda juga kadang-kadang suka kerasain sakit. Biar itu nggak kerasain sakit. Kalau seandainya itu mainan masih nggak kamu nggak kamu beresin, izin ya mamah buang. Dan ketika Anda mengancam kayak gitu, lakukan betul-betul ketika itu tidak terjadi. Karena kadang-kadang kayak gini, yang suka kejadian itu banyak orang tua itu melakukan ancaman kosong. Iya. Ancaman kosong. Tadi. Buang mainannya tadi. Buang mainannya, apa? Beresin mainannya, kalau nggak nanti mamah buang. Waktu mau dibuang, aduh ini mainannya 1 juta. Gak tega. Iya, kamu yang mengucapkan, kamu sendirian tidak melakukan. Apalagi kalau bilang, Aduh. awas kalau bukunya nggak diberesin, bukunya buku Sakinah. Atau kan kadang-kadang pernah lihat juga ya, misalkan di tempat bermain, di taman bermain. Iya. Ayo udahan, kalau enggak nanti mama tinggal. Iya. Terus jalan bentar, balik lagi nggak? Iya, balik lagi. Ya, Itu ancaman kosong. Iya. Ancaman kosong berpotensi membuat anak jadi belajar bahwa Iya. mamah ngomong doang. Dan aku kayak gitu lagi. Iya. Kalau mamah ngomong doang, siap-siap nasihat Anda tidak layak untuk didengarkan sama anak karena cuman ngomong doang. Nggak integritas. Nggak integritas. Jadi kalau mau ngancam, pikir betul-betul Anda siap nggak sama itu. Iya. Ya. Siap. Ini Kalau nih, misalkan apa? bagus nanti katanya tadi nyambung. Apa? Bedanya kalau mengancam sama ngasih tahu konsekuensi, Bi? Kalau ngancem ya kan ini tadi apa? Kalau ya mungkin beda-beda tipis ya. Tapi kalau misalkan ngancem kan biasanya tadi apa namanya? Awas loh. Biasanya suka dipenuhi dengan emosi kan. Kadang-kadang anak juga perasaan nggak pernah dengar kesepakatan itu, kok tiba-tiba langsung begitu ya kan? Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngasih tau konsekuensi, nah gini loh, udah ngerasain kan kaki sakit kalau nginjek Lego? Aduh, saya mah paling nggak suka ya kalau udah ada Lego di lantai, betul? Lego di lantai, astagfirullah. Itu pain yang sangat, masya Allah, suka langsung teng sampai sini nih. Ini apa? Kadang-kadang kalau anak ngerasain kayak gitu, aduh. Jangan disyukurin ya, jangan syukur loh nak. Kata bunda juga apa? Bukan gitu. Tuh kan. Jangan gitu. Tuh kan. Kenapa nak? Kata bunda juga. Kita pura-pura aja nggak tahu, pura-pura rada-rada bego dikit gitu kan? Iya. Nah, kenapa nak? Iya sakit. Aduh, masya Allah. Ternyata jangan-jangan ini sakit karena kenapa ya? Kok mainannya bisa di sini? Iya bun, aku tadi main tapi nggak ngeberesin kayak gitu kan? Nah, ternyata anak jadi paham, jadi ngeh, jadi aha. Why-nya jadi ngerasain dari dalam bahwa ternyata membereskan mainan itu adalah kebutuhan siapa? Kita. Iya, kebutuhan kita, kebutuhan bersama. Dan dari situ, biar ini tidak menyakiti lagi ke depannya, Anda boleh bilang, balik lagi ya, Anda perlu berani melakukan kalau Anda sudah ngancam. Jadi
ancaman itu perlu dipikir-pikir dulu. Anda siap nggak melakukan hal ini? Ya, nah kalau gitu berarti Bunda boleh nggak kita sepakati kalau misalkan mainan ini misalkan tidak kamu beresin sebelum kamu tidur misalkan gitu ya, Bunda izin buang. Iya, Misalkan gitu. izin buang. Asal Anda siap ya. Iya. Kalau misalkan Anda nggak siap sama buang-buang, cari yang lain. Tuh kalau nggak buang paling gini, Cari yang lain. Bunda ini dulu ya, Bunda strap dulu gitu. Jadi mainannya disimpan sama Bunda dulu dan kamu nggak boleh mainin, misalkan kayak gitu. Yang mana pokoknya ketika Anda ngancam gitu ya, ketika misalkan Anda menggunakan ancaman atau konsekuensi tadi gitu ya. Jadi pastikan ketika Anda ngancam Anda berani untuk melakukannya. Nggak boleh jadi kata-kata kosong. Oke, Ya. iya. Paling sama Bunda Mi nambahinnya, mungkinnya ini untuk konsekuensi ya, bedanya apa sama mengancam. Tadi salah satu contohnya yang Bunda bilang, Bundanya bilang, nah mandi. Nah kalau nggak mandi, apa namanya, nanti nggak dikasih jajan. Nah paling kalau bedanya antara mengancam dengan konsekuensi, ngasih tahu konsekuensi adalah Bunda kasih tahu kenapa anak-anak perlu mandi. Kenapa perlu mandi? Nah, kenapa perlu mandi? Karena kalau misalkan mandi, kalau belum mandi nanti di sini kotoran-kotoran yang masih ada di dalam tubuh kita itu ya nanti apa namanya bisa berpotensi bisa menyebarkan sakit buat diri sendiri juga ke orang lain. Oleh karena itu kalau misalkan kakak belum mandi, secara otomatis Bunda akan melarang kakak untuk keluar rumah dulu untuk main dulu. Karena ini tadi badan kakaknya juga belum bersih kayak gitu. Kasihan Nah, teman-teman kamu bau. nah, kayak gitu. Jadi kasih tahu konsekuensi yang logis, yang nyambung gitu ya. Itu bedanya antara mengenalkan konsekuensi dengan mengancam. Kayak gitu ya Bunda, yang emang logis banget. Kayak gitu paling Masya Allah ini udah masih banyak banget pertanyaannya tapi belum bisa kejawab semua dan sudah azan juga. Ada azan juga. Terima kasih untuk Ayah Bunda Sakinah Lovers semuanya. Mohon maaf kita nggak ada sesi tanya jawab untuk door prize. Paling nanti Ayah Bunda untuk sharing insight aja, sharing insight dari kajian kali ini bisa tag saya dan juga Yabi dan juga Sakinah Lovers dan Sakinah Family. Insya Allah nanti akan dipilih sama admin siapa pemenangnya sharing insight kajian kali ini. Dan jangan lupa untuk pesan buku Sedekah Menuju Jannah ya, bersama dengan beberapa merch dan juga kaosnya ya Bunda. Ini bisa pesan cukup DP 100.000 aja, bisa ke seluruh Sakinah Ranger dan Sakinah Army yang menginfokan acara kali ini. Dan jangan lupa insya Allah akan ada beberapa kajian lainnya bersama saya dan Kang Canun. Dan insya Allah juga ada gathering Jabodetabek. Jangan lupa ya, nanti insya Allah kita ketemu secara langsung. Dan juga nanti insya Allah akan ada cool-up juga. Ikuti terus Ayah Bunda semuanya, bisa pesan buku Sedekah Menuju Jannah dan seluruh merchnya. Ini bisa cash bertahap dan juga ada juga yang paket arisan langsung ke Sakinah Ranger dan Sakinah Army yang memberikan link Ayah Bunda seminar kali ini. Dan saya Fufa Elmat, Saya Canun Kamil. dan ini Aisyah. Terima kasih untuk Ayah Bunda semuanya. Selamat menunaikan ibadah maghrib. Sampai jumpa di kajian Sakinah Lovers berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo adik-adik Sakinah Lovers semuanya. Kali ini Bunda Mi mau bacain buku lagi, yaitu buku Sedekah Menuju Jannah, salah satu buku bestsellernya Sakinah. Yuk kita mulai. Sedekah Menuju Jannah, Sakinah Interactive Book. Penulis Canun Kamil dan Fufu Elmart. Ilustrasi Vicky Andika dan Jenny Wairian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini telepon genggam milik ayah dan bunda. Ini bukan punyaku. Kalau aku mau pinjam, perlu minta izin terlebih dahulu. Ayah dan bunda berpesan bahwa yang sudah menjadi milikku boleh kunikmati, tetapi boleh juga aku berikan kepada orang lain. Bunda memberikanku 2 donat. Satu aku makan, satu lagi aku berikan kepada teman. Dia senang sekali menerima donat dariku. Kata ayah, itu namanya sedekah, memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Ayah juga suka mengajakku memberikan uang kepada mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya semua harta yang kita miliki itu hanyalah titipan Allah. Kata bunda, sedekah itu membuat hati kita lebih lapang. Karena memberikan perasaan bahagia kepada orang lain itu akan kembali untuk diri kita sendiri.
Sesuai firman Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kata ayah, sedekah paling sederhana itu adalah tersenyum kepada siapapun. Karena energi baik itu menular. Saat tidak ada barang, kita juga bisa sedekah tenaga yang kita punya. Kalau aku melihat temanku jatuh dari sepedanya, lalu aku membantunya bangun dan mengobati lukanya. Ayah juga menganjurkanku untuk sedekah ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada sesama manusia. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan mengajak pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakan kepadanya. Semoga ketika aku sudah tak ada di dunia, pahalaku tetap mengalir membawaku ke jannahnya. Wahai sahabatku, semoga amal jariah kita dapat membuat kita bisa berjumpa di jannahnya dan berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercinta. Amin ya rabbal alamin. Udah deh. Dapatkan buku sedekah menuju jannah ini di seluruh Sakinah Rangers dan Sakinah Army. Jangan ketinggalan pre-ordernya karena bisa cash dan juga cicilan.